Bab 391 Yun Kuezi. Dutian. Kedua kata ini masuk ke telinga Wang Lin dan menyebabkan matanya menjadi serius. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini, jadi dia hanya berfokus pada pertumbuhan energi spiritual di dalam tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual dipindahkan dari 10 fragmen jiwa ke Wang Lin melalui garis emas dan ungu. Energi spiritual melonjak melalui pembuluh darah Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan semua spora di tubuhnya terbuka karena kotoran yang paling tersembunyi di dalam dirinya dipaksa keluar. Gelombang perasaan menyegarkan memenuhi tubuhnya seperti angin musim semi, membuatnya merasa sangat nyaman. Tak lama kemudian, Wang Lin merasakan energi spiritual di tubuhnya mencapai puncaknya. Sementara domainnya masih di tahap pertengahan formasi jiwa, energi spiritualnya telah menembus ke tahap akhir. Bagi Wang Lin, domainnya selalu sangat kuat. Dengan domain formasi jiwa tahap pertengahan, ia mampu bertarung melawan domain formasi jiwa tahap akhir Red Butterfly. Saat energi spiritualnya tumbuh, kekuatan tempurnya juga tumbuh. Jika saat ini dia bertemu Red Butterfly lagi, pertempuran akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Kupu-kupu merah tidak lagi menjadi ancaman di matanya. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat jiwa-jiwa di sekitarnya dan mulai merenungkan. Dutian memandang Wang Lin dan tertawa. Teman kecil Cheng Niu, apakah kamu sudah cukup menyerap dari hadiah ketiga ini? Wang Lin sedikit merenung. Fakta bahwa leluhur ini bersedia memberi begitu banyak berarti ada sesuatu yang besar yang dia butuhkan untuk dilakukan Wang Lin. Karena Wang Lin telah menerima hadiah tersebut, dia tidak akan menolak untuk membantu. Menolak berada di bawahnya. Namun, dengan kepribadian Wang Lin, karena dia memutuskan untuk membantu, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi kekurangan saat menerima hadiah. Senior, saya bisa menyerap sebanyak yang saya bisa, kan? Wang Lin dengan tenang menatap leluhur Dutian. Orang tua itu tertawa dan dengan tegas berkata, itu benar. Teman kecil Cheng Niu, orang tua ini tidak akan pelit dengan hadiah ketiga ini. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan menutup matanya. Orang kecil ini sudah kenyang. Bahkan jika dia ingin menyerap lebih banyak, dia seharusnya tidak dapat menyerap lebih banyak, untuk beberapa alasan. Ketika Dutian melihat Wang Lin menutup matanya, dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Tubuh asli, mari kita berdua menyerap. Wang Lin memanggil tubuh aslinya di dalam hatinya. Panggilan ini melintasi jarak yang jauh. Pada saat ini, tubuh asli Chu membuka matanya. Dua bintang ungu di tubuh aslinya mulai berputar. Tidak ada lagi badan utama atau sekunder antara yang asli dan avatar. Keduanya adalah Wang Lin. Seolah-olah dia terbelah dua. Saat mereka bergabung, mereka akan menjadi Wang Lin yang asli. Ada hubungan misterius antara avatar dan tubuh aslinya, itulah mengapa tubuh aslinya terluka saat jiwa asalnya runtuh. Melalui koneksi misterius yang sama, tubuh aslinya menyerap energi spiritual dari avatarnya seperti orang gila. Penyerapan tubuh asli beberapa kali lebih kuat daripada avatarnya. Bagaimanapun, tubuh asli sedang berjalan di jalur para dewa kuno, yang melahap energi spiritual untuk bertahan hidup. 10 fragmen jiwa di sekitar Wang Lin bergetar dan hubungan antara mereka dan dia meningkat beberapa kali lipat saat mereka merasakan kekuatan isap yang kuat dari Wang Lin. Situasi berubah dari fragmen jiwa yang secara paksa menyuntikkan energi spiritual ke dalam Wang Lin menjadi Wang Lin yang secara aktif menyerap darinya. Perubahan ini menyebabkan mata Dutian melebar. Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak saat dia mengungkapkan ekspresi patah hati. 10 napas. Hanya dalam 10 napas waktu, lebih dari setengah energi spiritual dalam 10 fragmen jiwa diserap. Ekspresi Dutian sangat jelek dan dia ingin menghentikan Wang Lin, tetapi setelah mengingat apa yang baru saja dia katakan, dia hanya bisa menghela nafas. Dengan pengalamannya sebagai seorang kultivator, dia langsung tahu bahwa Cheng Niu memiliki avatar. Cheng Niu saat ini sedang menyerap energi spiritual bersama dengan avatarnya. Tubuh asli di Chu sedang diisi dengan energi spiritual. Di beberapa titik, garis-garis emas mulai keluar dari tubuh dan membungkusnya. Segera, kepompong kristal terbentuk. Tubuh asli duduk di dalam kepompong saat bintang lain perlahan muncul di dahinya dan perlahan menjadi padat. Wang Lin bukanlah orang yang tamak. Pada saat ini, dia membuka matanya dan berhenti menyerap. Dutian menghela nafas lega. Dia dengan cepat mengibarkan bendera setinggi 30 kaki di tangannya, menyebabkan 10 jiwa kembali.
Dia tersenyum pahit pada Wang Lin dan berkata, teman kecil Cheng Niu, kamu benar-benar tidak menahan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia berdiri dan merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Dia berbalik ke arah Sue Yue dan matanya menjadi dingin. Kepribadian Wang Lin sangat menentukan. Dia tidak akan mengganggu siapapun jika dia ditinggal sendirian, tetapi jika seseorang mengganggu dia, dia akan membalas budi 10-100 kali lipat. Dia masih seseorang yang akan membalas dendam. Li Yuanfeng, rasa dingin di mata Wang Lin menghilang saat dia berbalik ke arah Dutian dan menggenggam tangannya. Terima kasih, senior, untuk 3 hadiah. Jika ada yang perlu dilakukan junior, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Jika Wang Lin mengatakan ini, itu berarti dia sangat berterima kasih kepada senior Dutian. Dutian tersenyum tipis. Ketidakbahagiaan sebelumnya benar-benar lenyap. Dia melakukan semua ini hanya agar Wang Lin mengatakan ini. Teman kecil Cheng Niu, alasan aku memberimu 3 hadiah ini sangat penting. Jika Anda tidak datang ke Sekte Pemurnian Jiwa saya akan pergi mencari Anda. Petik 2. Wang Lin memandang Dutian dan tersenyum. Junior telah mendengar tentang rumor bahwa saya membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa, jadi saya berasumsi senior sedang mencari saya untuk menanyai saya. Dutian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini semua tipuan. Jika saya mencari Anda tanpa alasan, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, jika saya menyebarkan desas-desus yang mengatakan bahwa Anda membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekte saya, orang tidak akan terlalu memperhatikan jika saya mulai mencari Anda. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Agar leluhur ini berhati-hati, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dutian memandang Wang Lin dengan sedikit apresiasi di matanya. Setelah beberapa saat dia berkata, teman kecil, tahukah kamu mengapa ada kurang dari 10 negara budidaya peringkat 5 di planet ini padahal negara Suzaku sudah menguasai begitu lama? Dia tidak membiarkan Wang Lin membalas. Dia menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan dan berkata, ketika negara Suzaka tiba di planet ini, ada 6 sekte besar di dalamnya. Kemudian murid dari 6 sekte itu menyebar dan membentuk berbagai negara budidaya di planet ini. Pada saat yang sama, murid inti dari 6 sekte itu diizinkan untuk membentuk negara budidaya peringkat 5. Petik 2. Ini adalah kelompok pertama dari negara budidaya peringkat 5. Sekte Pemurnian Jiwa saya adalah salah satunya. Petik 2. Mata Wang Lin tetap tenang. Ekspresinya tidak berubah. Dutian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dengan tenang berkata, waktu perlahan berlalu. Setiap kali negara budidaya peringkat 5 hampir mencapai titik menjadi negara peringkat 6, mereka akan dipukuli kembali ke keadaan semula hanya dalam 1 malam. Negara Suzaku tidak akan mengizinkan negara budidaya peringkat 6 lain di planet Suzaku. Petik 2. Sekte Pemurnian Jiwa saya memiliki 3 kesempatan untuk mencapai peringkat 6 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tapi kami selalu kalah. Sekarang kami telah lama kehilangan negara kami dan hanya bisa ada sebagai sekte. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung. Menjadi negara budidaya peringkat 6 adalah impian leluhur generasi pertama kita dan terlebih lagi impian setiap generasi dari Sekte Pemurnian Jiwa. Sebelum ada seorang pembudidaya tunggal di planet Suzaku, kembali ketika negara Suzaku hanya menjadi negara budidaya peringkat 5 di planet 4 orang suci, ke-6 sekte bekerja keras bersama. Melalui perjuangan yang sengit, kami mencapai peringkat 6 dan membebaskan diri dari planet 4 orang suci. Kemudian kami diberi planet Suzaku oleh Persatuan Kultivasi. Petik 2. Saat itu, Sekte Pemurnian Jiwa saya memiliki 3 kultivator ascendan. 5 sekte lainnya semuanya memiliki beberapa juga. Negara Suzaku sangat kuat, tetapi ketika kami tiba di sini, apa yang kami temukan tidak baik. Sudah ada ras lain di sini yang menggunakan kekuatan tato, dan mereka sangat kuat. Petik 2. Itu adalah pertempuran berdarah yang berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bendera 1 miliar jiwa diselesaikan selama pertempuran ini. Petik 2. Meskipun kami akhirnya menang, planet Suzaku rusak dan negara Suzaku kehilangan banyak pembudidaya ascendan. Inilah mengapa generasi pertama Suzaku menciptakan Gunung Suzaku untuk menjadi titik kendali utama planet Suzaku ketika 6 sekte terpecah menjadi negara budidaya peringkat 5. Setelah itu adalah mimpi buruk bagi semua negara budidaya peringkat 5.
Semua negara yang mengikuti Suzaku diperintahkan untuk tidak mengizinkan negara kultivasi peringkat 5 mencapai peringkat 6. Saat ini, negara Suzaku hanya memiliki 4 kultivator ascendan, dan mereka sangat lemah. Petik 2. Suzaku takut negara-negara budidaya peringkat 5 akan mengubahnya menjadi master. Dia takut planet ini tidak akan aman. Petik 2. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia memandang Dutian dan berkata, "Senior, apa hubungan semua yang Anda katakan dengan saya? Junior hanyalah junior formasi jiwa." Petik 2. Mata Dutian menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kata demi kata, "Itu berhubungan denganmu." "Oh, benarkah?" Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah Dutian. Dutian perlahan berkata, "Kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kuezi untuk menjadi Suzaku berikutnya." Yun Kuezi. Wang Lin mengerutkan kening. Dutian melambaikan tangannya dan ukiran kayu muncul di telapak tangannya. Pahatan itu adalah pria yang sangat tampan. Matanya tampak seperti hidup. Itu dia. Wang Lin terkejut dan ekspresinya menjadi aneh. Orang tua itulah yang memberinya topi jerami. Kultivasi lelaki tua itu sangat kuat, dan dia memiliki kecurigaan saat itu, tetapi sekarang dia punya jawaban. Dia adalah Yun Kuezi. Dia adalah adik magang dari Suzaku saat ini. Dutian melihat ke arah ukiran kayu dan berkata, "Pahatan ini dibuat olehmu." Itu benar-benar terlihat seperti dia. Anda memberi saya 3 hadiah itu karena dia, ekspresi Wang Lin menjadi lebih aneh. Itu hanya sebagian, Dutian mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius. Bab 392 peringkat 6 negara budidaya. Bahkan jika Yun Kuezi bertanya kepadaku secara pribadi, jika aku tidak mau, yang akan kulakukan hanyalah mengusir Liu Mei dan tidak memberimu 2 hadiah lainnya. Cahaya misterius di mata Dutian menjadi lebih kuat. Apakah Anda Cheng Niu atau Wang Lin, tidak masalah. Sejak Sekte Pemurnian Jiwa saya datang ke planet Suzaku, kami memiliki total 36 leluhur transformasi jiwa. Jiwa mereka semua ada di dalam bendera jiwa. Saya yang ke-37 dan kakak laki-laki saya yang magang adalah yang ke-36. Petik 2. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua cincin darah itu. Dutian perlahan berkata, "Teman kecil, tidak perlu melihat. Kakak magang senior saya meninggal 2 tahun lalu ketika umurnya habis. Bahkan Suzaku saat ini tidak mengetahui hal ini." Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung. Cahaya misterius di mata Dutian menjadi lebih kuat saat dia melihat Wang Lin dan berkata, kata demi kata, "Teman kecil, aku punya pertanyaan untukmu. Apakah Anda bersedia untuk memasuki Sekte Pemurnian Jiwa saya, menjadi penerus berikutnya, dan bersumpah atas domain Anda bahwa Anda akan membantu Sekte Pemurnian Jiwa saya menjadi negara budidaya peringkat 6 suatu hari nanti?" Petik 2. Wang Lin tidak segera menjawab, tetapi bertanya, "Mengapa saya?" Yun Kuezi hanyalah sebagian dari alasannya. Namun, alasan utamanya adalah karena kakak magang senior saya. Teman kecil Cheng Niu, domain kakak magang senior saya tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi dia adalah satu-satunya yang memilikinya di seluruh planet. Bahkan di planet lain, ini sangat jarang. Dutian menunjukkan ekspresi hormat. Domain ini melihat ke depan. Dia awalnya memiliki umur 100 tahun tersisa, tapi dia menggunakan semuanya untuk mengaktifkan domainnya untuk menemukan jalan untuk bertahan hidup untuk Sekte Pemurnian Jiwa saya, tapi pada akhirnya, dia masih gagal. Wang Lin mengerutkan kening dan menunggunya selesai. Jika lelaki tua itu mengatakan sesuatu tentang kakak magang seniornya yang meramalkan bahwa Wang Lin adalah harapan mereka, dia tidak akan mendengarkan lagi omong kosong ini. Dutian menatap Wang Lin dengan sedikit kegilaan. Meskipun kakak magang senior saya meninggal, saat dia meninggal juga saat Anda tiba di sekte saya. Wang Lin tercengang. Ini mungkin kebetulan. Ini mungkin saja orang tua ini keras kepala, tapi rentang hidupku sudah mencapai batasnya, jadi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya berani bertaruh bahwa domain kakak magang saya yang membawa Anda ke sini. Dutian tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ini kebanyakan hanya dia yang membodohi dirinya sendiri. Sekte Pemurnian Jiwa tidak memiliki siapapun untuk menggantikan saya. Meskipun aku bisa melawan Suzaku saat ini dengan bendera jiwa sekarang, setelah aku mati, Sekte Pemurnian Jiwa selesai, bendera jiwa akan diambil oleh Suzaku, dan tampaknya, Sekte Pemurnian Jiwa akan mati. Petik 2.
Wang Lin sedikit merenung. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika saya setuju, Anda akan memberi saya bendera jiwa. Du Tian mengangguk dan berkata, aku akan memberimu bendera jiwa ketika umurku mencapai akhir. Negara budidaya peringkat 6, Wang Lin menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dengan kultivasi junior, ini terlalu sulit. Du Tian menghela nafas dan berkata, Cheng Niu, saya hanya memiliki 10 tahun lagi untuk hidup. Dalam 10 tahun ini, saya dapat memastikan keselamatan Anda, tetapi setelah itu, Anda sendirian. Apakah Anda berhasil atau tidak masalah, tapi ingat kata-kata saya. Ingatlah bahwa sekte pemurnian jiwa tidak berarti Anda terluka dan memberi Anda bendera jiwa. Itu sudah cukup. Petik 2. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Mata Du Tian berbinar. Dia menatap Wang Lin dan tertawa. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan melemparkan batu giok emas ke arah Wang Lin. Sekte pemurnian jiwa saya tidak memiliki etiket mewah. Batu giok ini berisi manual penyegelan jiwa yang digunakan untuk mengontrol bendera 1 miliar jiwa. Ini adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah satu-satunya murid inti dari sekte pemurnian jiwa. Petik 2. Wang Lin mengambil batu giok dan memindainya sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Sekarang ini sudah berakhir, saya harus pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk mempersiapkan jiwa saya untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Lebih baik bagi Anda untuk tidak meninggalkan sekte pemurnian jiwa, karena jika Anda menemui bahaya, saya tidak akan dapat membantu Anda. Petik 2. Wang Lin tersenyum tipis. Tidak masalah. Jika saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri, saya tidak akan hidup sekarang. Senior tidak perlu khawatir. Saya memiliki beberapa masalah pribadi yang perlu saya tangani. Saya pasti akan kembali sebelum senior keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Petik 2. Du Tian memandang Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dan berkata, karena kamu yakin, saya tidak akan mengatakannya lagi. Anda bisa pergi. Dengan itu, dia menghilang ke dalam cincin darah. Wang Lin dengan hormat menggenggam tangannya, lalu dia menghilang dan meninggalkan sekte pemurnian jiwa. Kecepatan Wang Lin seperti meteor di malam hari. Rambutnya tertiup angin dan matanya bersinar seperti bintang. Dia tidak percaya semua yang Du Tian katakan padanya. Bagaimanapun, Wang Lin bukanlah orang baru di dunia kultivasi. Dia telah melalui terlalu banyak dan melihat terlalu banyak hal. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk merenungkan masalah ini. Ketika saatnya tiba bagi Du Tian untuk memberinya bendera jiwa, semuanya akan terungkap. Li Yuanfeng. Niat membunuh memenuhi matanya dan dia terbang lebih cepat. Upaya dalam hidupnya 2 tahun lalu hampir membunuhnya dan membuatnya kehilangan kultivasi. Sekarang kultivasinya telah pulih, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Li Yuanfeng ini. Dia diangkat ke tahap transformasi jiwa dengan paksa dan dapat dianggap sebagai yang terlemah di antara para pembudidaya transformasi jiwa. Tubuh asliku telah menjadi dewa kuno bintang 3. Jika aku menyatu dengan tubuh asliku, aku bisa melawannya. Mata Wang Lin berbinar dan sosoknya menghilang di malam hari. 1 bulan kemudian, di lembah di dalam Chu, Zhou sedang bermain dengan sedikit putih, kodok petir berjemur di bawah sinar matahari, dan Taiyan sedang berkultivasi. Dia sangat dekat dengan tahap bentuk jiwa dan akan memahami domainnya sendiri. Kodok petir tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang besar melihat ke arah luar lembah. Seorang pria muda berjubah putih berjalan ke lembah sambil tersenyum. Domain level ascendan dari pagoda tidak berpengaruh padanya. Zhou menggosok matanya dan segera berteriak kegirangan. Dia melompat dari kulit putih kecil dan berteriak kegirangan, Paman! Paman! Wang Lin tertawa, memeluk Zhou kecil, dan kemudian melihat ke arah Taiyan. Taiyan berdiri dan dengan hormat berkata, Salam, dermawan. Wang Lin berkata, Taiyan, kamu hampir mencapai tahap formasi jiwa. Pergi ke ibu kota Chu dan tinggallah di sana untuk mengalami hidup. Anda pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 3 tahun. Petik 2. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, tapi tangannya mulai gemetar dan dia berkata, sungguh. Baik. Dia menatap Zhou dan kemudian mengelilinginya, lalu dia mengatupkan giginya dan menghilang. Zhou memeluk Wang Lin dan dengan cepat bertanya, Paman, di mana harimau besarku? Di mana harimau besar yang kau janjikan padaku saat kau pergi? Petik 2.
Putih kecil telah mendengarkan dan menjadi bersemangat. Dia berpikir, sepertinya kehidupan pahit Tuan Harimau ini telah berakhir. Jika iblis kecil itu mendapatkan hewan peliharaan baru, dia harus melepaskan saya. Petik 2. Berpikir tentang kehidupan yang baik yang akan datang dan beberapa harimau betina yang sudah lama tidak dia lihat, si kecil putih tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Macan besar, Wang Lin mengusap hidungnya. Dia memang lupa tentang ini. Bagaimanapun, dia telah mengalami terlalu banyak dalam perjalanan ini. Zhou cemberut dan berkata, "Paman, ketika kamu pergi, kamu berkata kamu tidak akan lupa." Setelah si putih kecil mendengar ini, penglihatannya menjadi hitam karena semua harapan dan mimpinya lenyap. Dia diam-diam menghela nafas dan bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu menyiksa. Wang Lin tersenyum kecut dan mengusap kepala Zhou. "Dengar, paman ada di sini untuk membawamu ke suatu tempat. Aku akan menangkapmu seekor harimau besar nanti." Petik 2. Zhou hanyalah seorang anak kecil, jadi setelah mendengar ini, dia segera menjadi bahagia dan bertanya, "Kemana kita akan pergi?" "Paman, apa kau membawaku ke suatu tempat untuk bermain?" Petik 2. Paman akan mencari teman. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Hati putih kecil bergetar dan harapannya meningkat lagi, kali ini bahkan lebih dari sebelumnya. Dia berpikir jika mereka berdua pergi, dia akan bebas sekali lagi. Sambil memikirkan ini, dia menjadi bersemangat lagi. Wang Lin berkata, "Ruer kecil, masuklah ke dalam pagoda. Perjalanan ini akan sangat lama. Berada di dalam pagoda akan memastikan keamanan Anda. Jadilah baik, sekarang." Petik 2. Zhou dengan cepat mengangguk dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat dia mendengar dia bisa pergi, dia menjadi sangat bahagia. "Sedikit putih, ikut aku." Putih kecil mengeluarkan geraman yang dipenuhi dengan kesedihan karena semua harapannya hancur lagi. Dia memandang dengan enggan ke gunung seolah-olah ada beberapa harimau betina yang masih menunggunya. Akhirnya, dengan Zhou menepuk dan memukulnya, dia mengikutinya ke pagoda. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel. Pagoda itu dengan cepat menyusut dan dia dengan hati-hati menyimpannya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kemudian dia melangkah maju. Energi yang kuat datang dari bawah tanah, dan pada saat yang sama, tubuh aslinya membuka matanya. Setelah satu saat, dia sudah muncul di permukaan. Di dahinya ada 3 bintang ungu yang berputar dan melepaskan cahaya iblis. Ketika tubuh aslinya muncul di hadapannya, keduanya berjalan menuju satu sama lain dan kemudian keduanya menyatu menjadi satu orang. Ini adalah Wang Lin yang asli. Tubuh aslinya ada di luar dan kultivasi avatar ada di dalam. Aura yang menindas keluar dari dalam tubuhnya. Saat ini, langit berubah warna. Petir menggema di langit dan tetesan besar hujan mulai turun. Wang Lin di tengah hujan seperti dewa iblis saat dia melihat ke arah Sue Yue. Li Yuanfeng dari Sue Yue, leluhur klan iblis raksasa, dan Sun Tai, yang menggunakan kesempatan itu untuk menyegelku. Sekarang setelah kultivasi saya pulih, saya akan datang menagih hutang saya dengan kalian masing-masing. Petik 2. Orang pertama dalam daftar adalah Li Yuanfeng. Mari kita lihat apakah budidaya transformasi jiwa yang Anda peroleh dengan paksa lebih kuat dari tubuh asli saya yang menyatu dengan avatar saya. Bab 393 Kekuatan Satu Kata. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menunjuk alis ini dan manik yang menentang surga muncul. Matanya berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan sebongkah kristal muncul. Ini adalah roh kayu yang dicuri Wang Lin di hadapan tetua negara Suzaku setelah pertarungannya dengan Red Butterfly. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Manik-manik penentang surga hanya kehilangan logam dan setengah dari elemen kayu. Menurut apa yang dikatakan si Tunan, setelah kelima unsur itu lengkap, pemiliknya akan bisa dikenali. Hari itu akan segera tiba. Wang Lin memindahkan kristal elemen kayu ke arah manik. Saat keduanya bersentuhan, kristal kayu menghilang ke surga menentang manik. Daun-daun di surga yang menentang manik mulai bergerak dan terbuka satu per satu hingga akhirnya selesai. Sekarang aku hanya kehilangan elemen logamnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke arah Sue Yue. Elemen logam bisa menunggu. Li Yuanfeng, aku datang. Petik 2. Dia menyingkirkan manik yang menentang surga, mendarat di kodok guntur, dan tertawa. Teman lama, ayo kita pergi. Kodok guntur meraung gembira dan menendang tanah, menyebabkannya pecah.
Kodok petir melesat ke langit seperti meteor. Wang Lin tertawa dan menamparkan tas pegangannya. Nyamuk itu muncul dan meraung. Kemudian mulut tajamnya menusuk ke arah kodok petir. Kodok guntur memutar matanya. Lidahnya melesat seperti kilat dan mulai bermain-main dengan nyamuk itu. Wang Lin duduk di belakang kodok guntur dan tersenyum saat dia melihat permainan dua binatang itu. Dia kemudian berbalik ke arah Sue Yue. Meskipun senyumannya masih ada, sekarang senyum itu mengandung sedikit rasa dingin. Sue Yue. Tanah yang tadinya hijau dari aliansi empat sekte sekarang benar-benar putih. Itu telah berubah menjadi lapangan salju. Matahari memantulkan salju, menyebabkan silau yang kuat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, mata mereka akan berkaca-kaca karena rasa sakit atau bahkan mungkin kehilangan penglihatannya. Manusia yang tinggal di Sue Yue memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi mata mereka. Setelah Sue Yue menjadi negara budidaya peringkat 5, dunia fana secara alami menjadi lebih makmur. Di tengah Sue Yue adalah Istana Es. Ini adalah tempat paling suci di Sue Yue. Itu adalah tempat satu-satunya kultivator transformasi jiwa Sue Yue, Li Yuanfeng, dibudidayakan sepanjang tahun. Setelah terluka oleh petir Suntai, dia pulih perlahan. Dia melakukannya setelah semua mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Sudah sangat beruntung dia tidak kehilangan nyawanya. Ada beberapa balok es besar di sekelilingnya, masing-masing memancarkan energi spiritual surgawi. Menggunakan metode ini untuk menyembuhkan masih belum cukup bagi Li Yuanfeng. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah mengirim orang ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan giok surgawi dari kupu-kupu merah, tetapi mereka dihentikan di luar setiap saat. Li Yuanfeng sangat bingung. Seiring waktu berlalu, dia menjadi curiga dan tidak bisa membantu tetapi membenci Red Butterfly. Bagaimanapun, dia terluka karena mencoba membunuh Cheng Niu, yang semuanya untuk kupu-kupu merah. Dia telah menghabiskan 2 tahun ini mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Berdasarkan perhitungannya, dia membutuhkan 1 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Pada hari ini, di tepi Sue Yue, sesosok kulit putih perlahan memasuki negara itu. Dia melihat ke arah Sue Yue dengan tatapan mengingatkan. Aliansi 4 sekte, Wang Lin menghela nafas dan menghilang ke kejauhan. Ibu kota Sue Yue adalah tempat ibu kota aliansi 4 sekte dulu. Ada jalan di kota ini yang berisi kenangan Wang Lin selama puluhan tahun. Pada hari ini, di jalan ini, Wang Lin muncul. Saat dia melihat ke jalan yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa tidak memikirkan keluarga dan Niu. Setelah waktu yang sangat lama, matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia pergi. Di dalam istana salju dan es, Li Yuanfeng sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar istana. Li Yuanfeng. Di alun-alun di luar istana, angin menderu menyebabkan salju berterbangan di udara. Sosok ilusi perlahan berjalan melewati salju. Secara bertahap menjadi lebih padat, dan ketika 10 langkah dari gerbang istana, sosok itu menampakkan dirinya sebagai Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki ekspresi dingin saat dia melihat Li Yuanfeng yang terkejut. Murid Li Yuanfeng menyusut saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan muram, "Cheng Niu." Meski ekspresinya tetap tenang, hatinya kaget. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Cheng Niu tidak hanya dapat pulih dari cedera yang disebabkan domainnya hanya dalam 2 tahun, tetapi dia bahkan meningkatkan level kultivasinya dari tahap pertengahan formasi jiwa ke tahap akhir. Waktu 2 tahun tidak berarti apa-apa bagi para pembudidaya. Untuk dapat melakukan sebanyak ini hanya dalam 2 tahun, tidak heran Li Yuanfeng terkejut. Tepat pada saat ini, 3 orang muncul di antara Li Yuanfeng dan Wang Lin. Semuanya sudah sangat tua. Ada 2 pria dan 1 wanita. Salah satu tetua berteriak, "Kamu punya nyali untuk menyerang istana es dan salju Sue Yue." Cheng Niu. Mata wanita tua itu menjadi dingin saat dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melangkah maju. Dengan keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana Wang Lin melangkah dan dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Wang Lin berbisik, "Istirahat." Seluruh istana mulai bergemuruh dan kemudian setengah dari istana itu runtuh. Ekspresi ketiga tetua sangat berubah saat kekuatan yang kuat mendorong mereka menjauh. Salah satu lelaki tua itu memandang Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya dan berteriak, "Bisakah Anda mencapai tahap transformasi jiwa?" Wang Lin bahkan tidak melihat mereka bertiga. Tatapannya selalu tertuju pada Li Yuanfeng.
Pada saat ini, dia bergerak menuju Li Yuanfeng seperti kilat. Ketiga tetua segera berteriak dan segera muncul di hadapan Wang Lin dalam upaya untuk memblokirnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia muncul di hadapan salah satu tetua dan melayangkan pukulan ke dadanya. Bang! Dada sesepuh runtuh dan dia batuk darah. Tubuhnya dikirim terbang. Dia benar-benar mati. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Itu telah hancur karena kekuatan pukulan. Ini adalah kekuatan dari tubuh aslinya dan avatar yang menyatu. Seorang kultivator formasi jiwa tahap tengah akan mati dalam satu pukulan. Dua orang lainnya langsung membeku ketakutan. Wang Lin bahkan tidak melihat dua yang tersisa saat dia berjalan sekali lagi menuju Li Yuanfeng. Ekspresi Li Yuanfeng gelap saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 8 balok es raksasa. Balok segera bergerak untuk melindunginya. Wang Lin mendengus dan meninju balok es itu. Bang! Bang! Serangkaian ledakan yang menghancurkan surga bergema melalui Sui Yue. Balok es sebelum Li Yuanfeng dipenuhi dengan retakan sebelum hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan sisa istana runtuh juga. Sosok Li Yuanfeng menyerang saat balok es pecah. Terapung di udara, rambutnya bergerak tanpa angin sembari berkata, Cheng Niu, hari ini kamu pasti akan mati. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia memandang Li Yuanfeng dan perlahan berkata, hari ini aku akan mengambil jiwamu dan memurnikannya. Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan kemudian tanda teh raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mendorong tanda teh ke depan dan mulai turun ke atas Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertempur. Dia dengan cepat mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan tanda teh. Bang! Tanda teh yang turun dari langit segera runtuh dan gelombang kejut memaksa Li Yuanfeng untuk mundur 100 kaki. Mata Li Yuanfeng dipenuhi dengan keterkejutan tetapi terlebih lagi dengan ketakutan. Wang Lin mundur 3 langkah. Setiap langkah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Pertempuran antara keduanya telah menarik perhatian semua orang di Sui Yue. Selain orang tua yang telah meninggal dan dua lainnya, 17 pembudidaya formasi jiwa yang tersisa dengan panik berteleportasi menuju istana. Bagi mereka, Li Yuanfeng adalah master sekte seluruh negeri. Selama dia hidup, mereka adalah negara budidaya peringkat 5. Jika dia mati, mereka tidak akan dapat menghasilkan pembudidaya transformasi jiwa lain dalam waktu dekat, yang berarti satu-satunya takdir yang tersisa adalah peringkat negara mereka turun. Hampir dalam sekejap mata, para pembudidaya formasi jiwa tiba. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan harta mereka dan akan menyerang. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia hanya mengucapkan satu kata. Skram. Itu hanya satu kata. Awalnya lembut, tapi dalam sekejap, bergema di langit seolah-olah itu adalah murka langit. Enyahlah. Skram. 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 Petik 2. Ini adalah suara langit yang hancur, dan itu bergemuruh di langit. Ini adalah suara dewa kuno, kemarahan dewa kuno, dan raungan pertama Wang Lin sebagai dewa kuno dengan kekuatan penuh. Awan di langit menghilang tanpa jejak dan retakan mulai muncul di langit seperti celah spasial. Bumi mulai bergetar dan terbelah seperti selembar kertas yang terkoyak. Langit hancur dan bumi retak. Para pembudidaya formasi jiwa yang hendak menyerang semua batuk darah dan dipaksa kembali. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan mereka tidak lagi berani menyerang. Kekuatan satu kata. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Perpaduan tubuh aslinya dan avatar menyebabkan mutasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia saat ini bisa dianggap sebagai dewa kuno bintang 3 dengan tahap akhir budidaya formasi jiwa yang mengendalikan domain hidup dan mati. Atau dia bisa dianggap sebagai kultivator formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati dan memiliki tubuh dewa kuno bintang 3. Ekspresi Li Yuanfeng sangat jelek. Dia menatap Wang Lin dan untuk pertama kalinya menganggap Wang Lin sebagai musuhnya. Kekuatan kata-kata Wang Lin sebelumnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator transformasi jiwa. Bab 394 Transformasi Jiwa Terlemah dan Wang Lin yang asli. Li Yuanfeng menarik napas dalam dan perlahan berkata, Cheng Niu, jangan menyeret orang lain ke dalam pertarungan kita. Kalian semua pergi, tinggal 5.000 kilometer jauhnya. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Petik 2. Para pembudidaya formasi jiwa Sui Yue semuanya didukung. Kedatangan mereka sangat sengit, tetapi mereka harus pergi seperti ini.
Perbedaan mencolok menyebabkan banyak dari mereka merasakan kepahitan di dalam hati dan ketakutan yang dalam terhadap Wang Lin. Hanya kekuatan satu kata sudah cukup untuk menyamai kultivator transformasi jiwa. Wang Lin mengambil satu langkah ke depan dan melompat ke arah Li Yuanfeng dengan sebuah pukulan. Pukulan itu bahkan belum tiba tetapi ledakan sonik bisa didengar. Li Yuanfeng, mari kita selesaikan masalah ini dari 2 tahun lalu. Saat Wang Lin berteriak, dia tiba-tiba tiba sebelum Li Yuanfeng dan pukulannya mendarat. Ekspresi Li Yuanfeng suram saat dia dengan cepat mundur. Tangan kanannya menamparkan tas pegangannya dan sebuah drum hitam kecil muncul. Begitu keluar, drum mulai mengeluarkan irama. Lagu ini sangat aneh. Itu tidak terdengar seperti tabuhan drum melainkan seperti detak jantung. Saat suara itu bergema, Wang Lin merasakan detak jantungnya dipengaruhi oleh suara ini. Ekspresinya tetap tenang saat dia menyelesaikan pukulannya. Ekspresi Li Yuanfeng berubah. Pukulan drum menjadi semakin keras dan cepat. Wang Lin meraung. Kekuatan misterius yang mempengaruhi detak jantungnya segera hancur dan tinjunya mendarat di drum kecil itu. Bang! Li Yuanfeng mundur sekali lagi. Drum kecil berubah menjadi debu dan menghilang. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia mendekat sekali lagi. Saat Wang Lin mendekat, dia dengan dingin berkata, Li Yuanfeng, apakah ini kekuatan kultivator transformasi jiwa? Li Yuanfeng memandang Wang Lin saat dia mundur dan meraung. Kedua tangannya membentuk segel dan menekannya di dadanya. Dia tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan dengan cepat berubah menjadi raksasa es setinggi 1000 kaki dan kemudian Li Yuanfeng menghilang menjadi raksasa es. Raksasa es mengeluarkan raungan yang dengan cepat menyebar kemana-mana. Mata Wang Lin menjadi serius. Raksasa es ini tampak hampir persis sama dengan yang digunakan kupu-kupu merah tetapi lebih kecil. Itu mengambil langkah maju saat meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tubuh dewa kuno hanya kalah dari utusan surga. Dia tertawa saat dia menyerbu ke arah raksasa es. Bang! 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 Serangkaian tabrakan terjadi antara tinju Wang Lin dan raksasa es itu. Tanah hancur saat keduanya melanjutkan pertempuran mereka dan retakan di langit meningkat sampai terlihat seperti akan jatuh. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dengan setiap pukulan. Dewa kuno bintang 3 sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Setiap pukulan hanya membuat tangannya terasa sedikit gatal. Setiap pukulan akan menyebabkan retakan kecil muncul di raksasa es, dan setelah setiap pukulan, itu akan mengeluarkan raungan marah saat ia mundur selangkah. Li Yuanfeng, hari ini kamu akan mati. Wang Lin melakukan pukulan. Bang! Li Yuanfeng mundur sekali lagi. Bahkan lebih banyak retakan muncul di raksasa es itu. Istirahat. Wang Lin meraung dan kemudian dia tiba-tiba menyerbu dan menghantam dada raksasa es. Serangkaian suara retak datang dari raksasa es itu. Potongan es jatuh sampai seluruh tubuhnya runtuh. Li Yuanfeng batuk seteguk darah saat dia terbang. Matanya merah saat dia berteriak, Cheng Niu, jika bukan karena lukaku belum sembuh, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mempermalukanku begitu? Lupakan. Aku akan mempertaruhkan level kultivasiku turun untuk membunuhmu hari ini. Petik 2. Selain dari domain mereka, pembudidaya transformasi jiwa juga dapat menggunakan energi spiritual surgawi. Mata Li Yuanfeng suram. Tangannya membentuk segel dan kemudian kekuatan misterius mengelilinginya saat daun teh muncul di sekitarnya. Daun teh ini semuanya tampak berkualitas tinggi dan aroma eksotis mulai menyebar darinya. Domain mengambil bentuk fisik, mata Wang Lin berbinar. Ketika dia terkena tanda teh Li Yuanfeng sebelumnya, dia punya ide. Pembudidaya transformasi jiwa harus dapat membuat domain mereka mengambil bentuk fisik daripada tetap non-jasmani. Pada saat ini, dengan serangan domain Li Yuanfeng, Wang Lin mendapat jawaban atas pertanyaannya. Pada kenyataannya, selain membalas dendam, pertempuran dengan Li Yuanfeng juga Wang Lin mempersiapkan dirinya untuk tahap transformasi jiwa. Setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini, memahami langit adalah salah satu cara untuk menerobos, tetapi melawan kultivator transformasi jiwa adalah cara lain untuk memahami domainnya. Namun, ada satu alasan lagi, yaitu mencari lengan patah yang menamakan dirinya si Tunan. Menatap daun teh di sekitar tubuh Li Yuanfeng, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan jiwa asalnya menyebar dari tubuhnya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi.
Ruang itu telah disegel oleh Li Yuanfeng, tetapi celah terbuka di angkasa seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang merobek langit terbuka dan kemudian massa gas abu-abu keluar dari celah. Semakin banyak gas abu-abu berkumpul dan kemudian gulungan raksasa yang menutupi sebagian besar langit tiba-tiba muncul. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati. Sekarang tubuh asli dan avatar saya telah menyatu, apakah domain saya juga akan berubah? Wang Lin berpikir tentang gambar yang muncul di belakang tubuh aslinya ketika dia bertarung melawan utusan surga. Jantungnya berdetak kencang, lalu 3 bintang dengan cepat muncul di dahinya dan mulai berputar. Segera, sosok raksasa perlahan muncul di belakang tubuhnya. Kepala sosok ini menembus langit dan kakinya menginjak tanah. Saat sosok itu muncul, tangannya mengulurkan tangan dan mengambil gulungan itu. Pemandangan aneh ini menyebabkan Li Yuanfeng menatap langit dengan tercengang. Dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun dia tahu bahwa wilayah kekuasaan Cheng Niu adalah hidup dan mati, sekarang dia tiba-tiba melihat sosok ini, hatinya mulai bergetar. Apa, domain apa ini? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berpikir bahwa domain avatarnya dan gambar dewa kuno dapat bekerja sama seperti ini. Dia menunjuk Li Yuanfeng. Sosok raksasa itu mengguncang gulungan itu, menyebabkan sejumlah besar gas abu-abu muncul. Gas itu berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan utusan surga. Itu seluruhnya terdiri dari gas abu-abu. Sosok itu dibebankan ke Li Yuanfeng. Perasaan bahaya seperti saat dia dikejar oleh petir suntai muncul di hatinya. Dia tidak ragu-ragu untuk berteriak, domain teh. Saat ini, daun teh di sekitarnya tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi bunga teh. Aroma misterius menjadi lebih kuat. Sosok ilusi dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan bunga teh. Sosok itu dengan cepat menghilang, tetapi bunga teh juga roboh. Keruntuhan ini terjadi dalam sekejap. Semua bunga teh menghilang begitu cepat seolah-olah tidak pernah ada. Aura domain yang menutupi area itu juga menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin merasakan jiwa asalnya menjadi lemah seolah-olah semacam kekuatan telah ditarik keluar darinya. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati menghilang dan sosok itu perlahan menghilang. Wajah Li Yuanfeng pucat. Tubuhnya gemetar saat dia batuk seteguk darah. Kamu tidak berada di tahap akhir dari formasi jiwa, domainmu telah mencapai tahap transformasi jiwa. Wajah Li Yuanfeng menunjukkan rasa sakitnya saat dia menatap Wang Lin, tapi matanya dipenuhi kegilaan. Energi spiritual surgawi. Li Yuanfeng memutuskan untuk mengabaikan luka di tubuhnya dan menggunakan energi spiritual surgawi. Sepotong kecil batu giok surgawi muncul di tangannya dan kemudian energi spiritual surgawi di tubuhnya mulai bergerak. Untuk dapat menyerap dan menggunakan energi spiritual surgawi, ini adalah standar untuk seorang kultivator transformasi jiwa. Pada saat ini, sebagai hasil dari Li Yuanfeng menggunakan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya, tekanan kuat muncul darinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa muncul. Dengan goyangan bendera jiwa, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk massa gas hitam di sekelilingnya. Di saat yang sama, bendera larangan juga muncul. Dengan gelombang, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Melihat dari kejauhan, Wang Lin diselimuti oleh pusaran gas hitam seperti badai. Li Yuanfeng menatap Wang Lin dan menyeringai. Tangannya membentuk segel dan kemudian bola es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah teknik paling umum di Sue Yue. Hampir semua orang tahu itu. Tapi bola es ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cheng Niu, terima kematian. Li Yuanfeng berteriak, saat dia mendorong tangannya ke depan. Pada saat ini, semua bola es bergetar dan melesat ke arah Wang Lin. Jiwa dan batasan tidak mampu memperlambat bola es sama sekali. Saat mereka menyentuh bola es, mereka menghilang dalam kepulan asap. Mata Wang Lin berbinar. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi di dalam masing-masing bola es itu, hanya saja tidak banyak di dalamnya. Mari kita lihat seberapa kuat bola es yang mengandung sedikit energi spiritual surgawi ini. Dia menyerbu keluar dari massa gas hitam dan meninju bola es. Bum bum bum. Suara yang menghancurkan bumi yang didengar semua Sue Yue dan negara-negara sekitarnya menyebar. Seluruh tanah Sue Yue mulai hancur dan lapisan tebal salju mulai runtuh. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya sedikit gemetar. Lapisan es muncul di tinjunya tetapi dengan cepat menghilang.
Jika saya dapat mencapai tahap transformasi jiwa dan mengontrol energi spiritual surgawi, bendera jiwa dan bendera pembatasan akan berkali-kali lebih kuat ketika energi spiritual surgawi dimasukkan ke dalamnya. Juga, pedang surgawi. Jika energi surgawi dimasukkan ke dalamnya, itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Wang Lin tidak sabar untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Matanya berbinar-binar. Cheng Niu, mati untukku. Mata Li Yuanfeng memerah, nadinya membengkak, dan ekspresinya galak. Namun, tubuhnya gemetar. Ini adalah tandanya dia terlalu banyak menggunakan energi spiritual surgawi. Bagaimanapun, dia tidak mencapai tahap transformasi jiwa secara normal. Dia mencapainya dengan paksa. Jumlah energi spiritual surgawi yang bisa dia gunakan sangat kecil. Bab 395 Orang paling berbakat di planet Suzaku. Saat Wang Lin mundur, bola es yang tersisa terbang ke arahnya dan menabraknya. Bang! Bang! Bola es terus datang ke arahnya dan dia terus melontarkan pukulan, tapi ada terlalu banyak bola es, dan kekuatan tumbukan ditambahkan untuk menciptakan ledakan yang kuat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi Sueyue saat ini. Ekspresi Li Yuanfeng sangat tajam saat dia berteriak, Cheng Niu, mati. Tubuh Wang Lin menabrak tanah seperti meteor dari bola es bertabrakan dengannya, menciptakan kawah raksasa di tanah. Sepotong gas hijau keluar dari kawah tapi langsung tertiup angin. Namun, ekspresi Li Yuanfeng tidak hanya tidak rileks, itu menjadi lebih gelap. Teknik pembudidaya transformasi jiwa memang misterius, tetapi jumlah energi spiritual surgawi di dalam bola es Anda terlalu sedikit. Suara dingin datang dari kawah saat sosok Wang Lin perlahan bangkit. Pakaiannya agak rusak, tapi matanya cerah. Ekspresi Li Yuanfeng jelek saat dia melihat Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan menamparkan tas pegangannya. Dia mengeluarkan sepasang lonceng perunggu. Lalu dia meludahkan seteguk darah ke lonceng perunggu. Saat Wang Lin melihat sepasang lonceng perunggu itu, dia segera mengenalinya sebagai harta karun yang menciptakan sosok yang menyebut dirinya si Tunan. Matanya langsung berbinar. Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan dia berteriak, segel. Kedua lonceng perunggu itu segera tumbuh. Simbol pada mereka berkedip saat darah Li Yuanfeng terbatuk pada mereka dengan cepat diserap. Kedua lonceng itu tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian dan dua lengan yang layu muncul. Kabut hitam tebal keluar dari kedua lengan. Kabut, yang mengandung energi yin tebal, dengan cepat menyebar. Ekspresi Li Yuanfeng galak dan matanya mengandung sedikit kegilaan. Kedua lonceng ini adalah kartu as terakhirnya. Dia telah menggunakan jiwa asalnya untuk memperbaikinya selama bertahun-tahun dan bisa mengendalikannya seperti tubuhnya sendiri. Membuka segel. Saat Li Yuanfeng berteriak, dia menunjuk ke arah Wang Lin. Kabut hitam di sekitar kedua lengan mulai bergerak dengan keras dan segera berubah menjadi dua sosok. Kedua sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas. Begitu mereka muncul, mereka menyerang Wang Lin. Namun, bahkan sebelum mereka tiba, aura dingin bisa dirasakan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mendengus dingin. Sebelumnya, dia hanya berada di tahap pertengahan formasi jiwa dan belum menyatu dengan tubuh aslinya, jadi dia bukan tandingan sosok hitam. Namun, sekarang dia tidak takut sama sekali saat dia menyerang dan mengayunkan kedua tinjunya. Bang! Bang! Setelah dua poni keras, kedua sosok hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Kekuatan yang kuat meniup semua kabut hitam, memperlihatkan dua lengan yang terputus. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke lengannya. Sinar energi spiritual dengan cepat keluar dan mengelilingi kedua lengan yang terputus. Wang Lin berteriak, segel. Energi spiritual dengan cepat berubah menjadi rantai dan mengunci kedua lengannya. Kedua lengan mulai meronta dan Wang Lin dengan cepat mengendalikan bendera jiwa dan bendera larangan di samping kedua lengan. Wang Lin sekali lagi berteriak, segel. Kedua bendera berguncang, menciptakan kabut hitam dan ungu yang mengelilingi kedua lengan. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan dua lonceng muncul. Mereka dengan cepat menjadi besar dan menjebak kedua lengannya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Wajah Li Yuanfeng menjadi pucat. Dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya kabur? Menggunakan kecepatan tubuh dewa kuno, Wang Lin dengan cepat tiba di sebelah Li Yuanfeng dan melayangkan pukulan. Bang! Li Yuanfeng batuk darah dan tubuhnya terlempar kembali seperti meteor.
Wang Lin mengambil langkah lain dan muncul di atas Li Yuanfeng. Dia meraung saat dia melayangkan pukulan lagi. Kali ini, tubuh Li Yuanfeng terbang lurus ke bawah dan menabrak tanah. Kawah raksasa berdiameter 1000 kaki telah dibuat. Darah keluar dari mulut Li Yuanfeng dan penglihatannya kabur, tapi masih ada jejak kebencian dalam dirinya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Li Yuanfeng meraung. Matanya merah dan kekuatan penghancur yang kuat muncul darinya. Wang Lin tidak panik sama sekali tapi dengan tenang berkata, penghancuran diri seorang kultivator transformasi jiwa. Li Yuanfeng, aku hanya bisa merobek ruang terbuka dan pergi, tetapi seluruh negara Sueyue harus mati bersamamu. Orang yang akan kamu bawa ke kuburan bersamamu bukanlah aku, melainkan seluruh negara Sueyue. Petik 2. Dengan itu, tangan kanannya mengulurkan tangan dan celah spasial muncul. Gelombang angin yang merusak terbang keluar dari celah, tetapi tidak berpengaruh pada Wang Lin. Li Yuanfeng mulai berjuang. Meskipun dia sangat keras kepala, dia lahir di Sueyue, jadi dia memiliki keterikatan emosional yang sangat dalam dengan negaranya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit. Tidak pasti apakah dia bisa menyakiti Cheng Niu atau tidak, tapi Sueyue pasti akan menghilang dari planet ini. Matanya menjadi serius. Dia memandang Wang Lin, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, orang tua ini mengaku kalah, tetapi negara Sueyue tidak ada hubungannya dengan ini. Jika Anda bersedia melepaskan mereka, orang tua ini akan membiarkan Anda menghukum saya sesuai keinginan Anda. Petik 2. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke Li Yuanfeng. Dia mengaktifkan teknik ekstraksi jiwa dan sinar energi spiritual mendarat di antara alis Li Yuanfeng. Li Yuanfeng tidak menolak dan malah menghela nafas lembut. Dia melihat sekeliling pada lingkungan yang dikenalnya dan kemudian menutup matanya. Wang Lin dengan lembut berkata, penggalian jiwa. Tubuh Li Yuanfeng tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menjadi sekantong tulang. Bola cahaya ungu dan emas terbang keluar dari antara alisnya. Fragmen jiwa transformasi jiwa. Mata Wang Lin menjadi serius saat tangannya mengulurkan tangan. Dia segera menangkap fragmen jiwa, menyegelnya, dan menyimpannya di dalam tasnya. Pemimpin generasi, Li Yuanfeng, mati begitu saja. Wang Lin merenung sedikit sebelum melihat kedua lengan yang terperangkap oleh dua lonceng sebelum menyingkirkannya. Lalu dia terbang ke langit. Semua pembudidaya formasi jiwa melihat pertempuran sebelumnya melalui indera ilahi mereka. Mereka melihat Li Yuanfeng meninggal dan gelombang kemarahan muncul di hati mereka. Saat Wang Lin melayang di langit, perasaan divinenya menyapu Sueyue dan mengirimkan pesan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada formasi jiwa dan pembudidaya di atas yang diizinkan untuk ada di Sueyue, dan tidak ada sekte budidaya yang diizinkan untuk ada di sini, atau aku akan datang lagi. Domain dalam jiwa asal Wang Lin diaktifkan kembali dan gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit sekali lagi. Lebih dari 10 sinar gas abu-abu ditembakkan dan memasuki tubuh setiap pembudidaya formasi jiwa di Sueyue. Segel. Dengan hanya satu kata, semua kultivator formasi jiwa memiliki kultivasi mereka disegel seperti bagaimana Li Yuanfeng menyegel kultivasi Wang Lin. Dua tanda tertinggal di dahi para pembudidaya tersebut. Satu tanda terang dan yang lainnya gelap. Mereka mewakili hidup dan mati. Tingkat budidaya mereka anjlok. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan monster nyamuk itu muncul. Binatang nyamuk membawa Wang Lin ke kejauhan. Setelah pertempuran ini, berita kemunculan kembali Cheng Niu dengan cepat menyebar. Posisinya sebagai yang terkuat di bawah tahap transformasi jiwa telah dipadatkan dan beberapa bahkan percaya bahwa ia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Tidak ada yang meragukan kekuatan Cheng Niu karena dia telah mengalahkan kultivator transformasi jiwa Li Yuanfeng, menyegel semua pembudidaya formasi jiwa di Sueyue, dan secara paksa membuat negara budidaya peringkat 5 turun 2 peringkat untuk menjadi peringkat 3. Hal-hal ini menyebabkan semua orang yang mendengarnya menjadi kaget dan pucat. Pada saat ini, di gang sebuah desa kecil di negara budidaya peringkat 3 duduk seorang lelaki tua. Di depannya ada bak kecil dengan beberapa koin perunggu berserakan di dalamnya. Orang tua ini sangat kotor dan berantakan dan rambutnya menutupi wajahnya. Di sampingnya, seseorang dengan hormat berdiri di sana. Wajah orang ini sangat lebar dan telinganya besar. Jika Wang Lin hadir, dia akan mengenali pria ini. Cheng Niu ini sangat kuat untuk membunuh seorang kultivator transformasi jiwa. Tidak sederhana sama sekali.
Orang tua ini benar-benar memiliki mata yang bagus saat itu, haha. Orang tua itu mengusap dagunya dan melihat pria di sampingnya dan berkata, Cheng Niu membantumu mengubah Sueyue menjadi negara kultivasi peringkat 3, jadi kamu harus membantunya juga. Ambil topi jeramiku dan bertarunglah dengan Liu Mei. Meskipun Anda bukan tandingannya, Anda masih bisa melarikan diri. Periksa tahap apa yang telah dicapai domain Tousan Emotion Ruthless-nya. Petik 2. Orang bertelinga besar dengan hormat setuju. Dia memandang ke arah Sueyue dan mengungkapkan ekspresi kenang-kenangan dan melankolis. Setelah orang ini pergi, orang tua itu berdiri dan menyimpan koin perunggu. Kemudian bergumam pada dirinya sendiri, masih ada 12 tahun lagi. Zuxi, saat itu kami sepakat bahwa siapapun yang kalah akan menghukum diri sendiri selama 1000 tahun. Dalam 12 tahun, hukuman diri saya akan berakhir. Petik 2. Dia menarik napas dalam dan menghilang. Ini benar-benar sakit kepala. Dari 4 orang yang saya pilih, Zixin ini yang paling merepotkan. Mengapa dia harus mengacaukan Cheng Niu dan terlempar ke dalam celah spasial? Jika bukan karena fakta bahwa dia akan menjadi celah dalam hati Dao Qianfeng, orang tua ini tidak akan mau membuang waktu untuk menyelamatkannya. Petik 2. Qianfeng, anak laki-laki ini adalah orang paling berbakat yang pernah dilihat orang tua ini dalam hidupnya. Bahkan bakat Red Butterfly di bawahnya. Petik 2. Berita pertempuran Cheng Niu dengan Li Yuanfeng telah menyebar ke seluruh planet Suzaku. Untuk memaksa negara budidaya peringkat 5 menjadi peringkat 3 adalah masalah besar. Hampir setiap pembudidaya di planet ini tahu tentang ini. Petik 2. Pada saat ini, di gunung belakang Gunung Suzaku, Qianfeng menghancurkan giok transmisi suara di tangannya. Matanya berbinar, dan setelah beberapa saat dia bergumam, Cheng Niu, membunuh Li Yuanfeng bukanlah apa-apa. Dia hanyalah sepotong sampah yang mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Jika Anda bisa membunuh leluhur klan iblis raksasa, Anda hampir tidak akan memenuhi syarat sebagai lawan saya. Di belakangnya, Red Butterfly berdiri diam di sana, matanya tanpa kehidupan apapun. Qianfeng berbalik dan memandang Red Butterfly dengan senyum jahat. Tak berperasaan, apa kau ingin melawan Cheng Niu lagi? Itu adalah keinginan terbesar jiwamu sebelum menghilang. Bab 396 Bendera 1 Miliar Jiwa. Saat berita pertempuran Cheng Niu dengan Li Yuanfeng menyebar ke seluruh planet, Cheng Niu menghilang sekali lagi. Setelah Wang Lin meninggalkan Sueyue, dia segera menemukan tempat yang terisolasi sebelum membawa kedua lengannya ke surga yang menantang manik. Dia berdiri di depan jiwa raksasa Situnan. Ketika dia tiba, dia melepaskan segel di kedua lengannya. Saat dia membuka segelnya, kedua lengan itu secara misterius melayang di sekitar jiwa Situnan. Wang Lin melihat apa yang terjadi dengan ekspresi serius. Dia telah menebak bahwa ini adalah lengan Situnan dan sekarang dia bahkan lebih yakin. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, jiwa Situnan bergetar. Kemudian cahaya terang segera muncul dan mengelilingi kedua lengan yang terputus. Lengan yang terputus perlahan bergerak menuju jiwanya dan akhirnya menghilang ke dalamnya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan jiwa Situnan pulih dengan sangat cepat. Dari keadaan setengah transparannya, secara bertahap menjadi padat. Tak lama kemudian, cahaya dari jiwa menghilang. Pada saat ini, jiwa Situnan menjadi padat sekali lagi, tetapi dia masih belum terbangun. Saat itu, Situnan memberi tahu saya bahwa hanya setelah saya mencapai tahap transformasi jiwa, saya akan dapat membantunya bangkit kembali. Dia sangat tidak jelas tentang itu. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan energi spiritual celestial. Wang merenung sedikit sambil melihat jiwa Situnan sebelum melihat jiwa orang tuanya. Dia telah menatap mereka untuk waktu yang sangat lama sebelum dia berkata dengan getir, Bu, Ayah, anakmu seharusnya mengirim kalian berdua kembali ke siklus reinkarnasi, tapi aku tidak bisa melepaskan. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin menghela nafas dan meninggalkan surga yang menantang manik. Lengan yang putus itu memang bagian dari tubuh Situnan. Aku ingin tahu apakah masih ada lagi bagian tubuhnya yang tersisa. Wang Lin melihat ke kejauhan saat dia berjalan keluar dari surga menentang manik-manik. Di sanalah klan iblis raksasa berada. Saya telah memeriksa jiwa Li Yuanfeng. Dia hanya memperoleh dua lengan yang terputus secara tidak sengaja dan tidak tahu dari mana asalnya. Wang Lin menggelengkan kepalanya, lalu dia mengambil langkah dan menghilang. Aku harus mengambil kembali pedang surgawi dari leluhur klan iblis raksasa.
Saat itu, Sun Tai bertarung melawan leluhur klan iblis raksasa, tetapi pada akhirnya, leluhur klan iblis raksasa menang dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun, dia kemudian diburu oleh boneka mayat Sun Tai, jadi apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Petik 2. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih perlu memiliki tubuh baru. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya bisa panjang atau pendek. Saya ingin tahu apakah dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya. Dengan satu langkah, Wang Lin muncul di luar susunan transfer kuno. Leluhur klan iblis raksasa berbeda dari Li Yuanfeng. Li Yuanfeng mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa, tetapi leluhur klan iblis raksasa mencapainya melalui budidayanya sendiri. Juga, gaya bertarung klan iblis raksasa mirip dengan dewa kuno. Mungkin nenek moyang mereka memiliki hubungan dengan dewa kuno. Petik 2. Akibatnya, saya tidak percaya diri dalam pertarungan saya melawannya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan berhenti sebelum memasuki arai transfer. Salah satu tujuan pada arai transfer adalah klan iblis raksasa. Ekspresi Wang Lin sangat gelisah saat dia mulai berpikir. Ini bahkan bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kekuatan garis keturunan yang dia miliki yang bahkan ditakuti oleh Sun Tai transformasi jiwa tahap menengah. Pada akhirnya, bahkan Sun Tai pun tersedot ke pusaran air. Hasilnya, kepercayaan diri saya untuk menang menjadi lebih rendah. Petik 2. Bertempur atau tidak bertempur. Untuk salah satu dari beberapa kali pertama dalam hidup Wang Lin, dia mulai ragu-ragu. Jika aku bertarung, hasilnya tidak pasti. Tidak bertarung berarti kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh orang ini. Jika saya menunggu sampai dia menyelesaikan kepemilikannya, saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu sampai saya bisa membunuhnya. Alasan dia ingin membunuhku pasti karena anggota klan iblis raksasa yang melihat surga menentang Manik bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Wang Lin telah hidup selama 500 tahun. Bahkan orang paling bodoh pun akan menjadi seperti rubah, dan dia tidak bodoh. 500 tahun ini telah memberinya pengalaman untuk melihat banyak hal. Setelah menggabungkan berbagai petunjuk, dia telah melihat semuanya ketika dia terbangun 2 tahun lalu. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah ke arai transfer kuno. Dia menempatkan giok surgawi ke dalam formasi dan tiba-tiba peta dengan 10 titik bersinar muncul. Wang Lin menyentuh salah satu titik dengan tangan kanannya. Peta menghilang dan arai transfer dibuka. Saat susunannya semakin cerah dan cerah, sosok Wang Lin perlahan menghilang. Arai transfer kuno di negara pilu menyala dan sesosok keluar. Sosok itu tidak berhenti tetapi langsung menyerbu ke arah sekte pemurnian jiwa. Pada malam hari, 3 gunung dari sekte pemurnian jiwa tampak seperti 3 pedang tajam yang mengarah ke langit. Sosok Wang Lin muncul di luar sekte pemurnian jiwa. Dia melewati formasi pertahanan dan terbang menuju 9 cincin emas. 9 cincin emas bersinar dan kemudian seorang pria paruh baya muncul. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi kompleks sebelum menghela nafas dan berkata, "Saya, Ouyang Tian, menyapa Master Sekte Junior." Master Sekte Junior, mata Wang Lin berbinar. Dia menyadari bahwa Du Tian pasti telah memberitahu para pembudidaya formasi jiwa ini apa yang telah mereka bicarakan. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Ouyang, saya ingin menyapa leluhur." Ouyang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Leluhur telah melakukan penanaman pintu tertutup, jadi kecuali ini adalah masalah yang sangat mendesak, dia tidak boleh diganggu. Namun, leluhur sudah menebak bahwa Anda akan datang, jadi dia menyiapkan 2 hal untuk saya berikan kepada Anda." Petik 2. Dengan itu, ekspresinya menjadi lebih kompleks saat dia mengeluarkan tas pegangan. Wang Lin dengan tenang menangkap tas pegangannya. Setelah memindai, ekspresinya langsung menjadi aneh. Ouyang Tian tersenyum pahit. Master Sekte Junior adalah penerus berikutnya yang ditunjuk oleh leluhur Du Tian sendiri. Saya telah berada di Sekte Pemurnian Jiwa selama 700 tahun dan belum pernah melihat leluhur memberikan ini kepada siapapun meskipun itu bahkan bukan bendera utama tetapi sub-bendera ilusi. Petik 2. Sebelumnya, dia dipanggil oleh leluhur Du Tian dan diberitahu untuk memberikan tas ini kepada Wang Lin begitu Wang Lin tiba. Dia penasaran dan memeriksa apa yang ada di dalam tas itu. Apa yang dia temukan sangat mengejutkan. Jika bukan karena kesetiaannya yang abadi terhadap Sekte Pemurnian Jiwa dan rasa hormatnya kepada leluhur Du Tian, dia akan dikonsumsi oleh keserakahan. Hanya ada 2 barang di dalam tas itu.
Sepotong giok dan bendera jiwa. Wang Lin mengeluarkan giok dan memindainya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah cincin darah sambil berkata, "Terima kasih." Meski lembut, dia mengingat ini di dalam hatinya. Dengan itu, dia mengangguk ke arah Ouyang Tian dan menghilang. Ekspresi Ouyang Tian menjadi lebih kompleks. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dan kembali ke cincin emasnya. Kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa sangat kuat, tapi leluhur klan iblis raksasa baru saja mencapai tahap transformasi jiwa, jadi dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Dia hanya bisa menggunakannya untuk memindahkan seseorang ke dalam kehampaan di luar Suzaku. Wang Lin tidak meninggalkan sekte pemurnian jiwa tetapi duduk di atas gunung pemurnian jiwa, matanya bersinar. Di dalam batu giok, Du Tian telah mencatat deskripsi yang sangat rinci tentang kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menyentuh tas yang menahan Du Tian yang telah meninggalkannya dan kemudian cahaya ungu dan emas terbang keluar. Cahaya ungu dan emas ini sangat terang. Itu segera berubah menjadi bendera setinggi 30 kaki yang bergerak tanpa angin. Pada saat yang sama, gelombang ratapan hantu tampak keluar dari bendera dan langit semakin gelap. Bahkan bulan tampak bersembunyi di balik awan seolah terlalu takut untuk keluar. Beberapa lampu ungu dan emas terlihat di dalam bendera. Seolah-olah mereka akan keluar dan melahap langit dan bumi. Bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap bendera ini. Ini adalah objek kedua yang ditempatkan leluhur Du Tian di tas dan apa yang menyebabkan ekspresi Ouyang Tian menjadi begitu kompleks. Wang Lin kembali kali ini untuk meminjam harta dari leluhur Du Tian sehingga dia bisa membunuh leluhur klan iblis raksasa. Namun, bendera ini bukanlah bendera yang sebenarnya. Bendera sebenarnya ada di samping Du Tian selama pintu tertutup kultivasi. Bendera di depannya adalah sub-bendera yang dibuat dari bendera utama. Itu berisi sepertiga kekuatan bendera asli dan hanya bisa digunakan 2 kali. Setelah 2 kali digunakan, itu akan hilang. Meski begitu, sub-bendera ini tak ternilai harganya. Mata Wang Lin berbinar dan dia meraih bendera itu. Saat dia menyentuhnya, jiwa asalnya bergetar dan meluas dari tubuhnya ke bendera jiwa. Kemudian perasaan memasuki neraka bagi para kultivator muncul. Dia bisa melihat lautan jiwa menabraknya dan menenggelamkannya. Gelombang jeritan dan suara menyakitkan menghantam Wang Lin seperti gelombang serangan yang kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang dihantam oleh 1 miliar fragmen jiwa. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa seperti akan hancur di bawah kekuatan ini. Yang paling mengejutkannya adalah jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Tangan kanan yang memegang bendera bergetar. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya untuk mengaktifkan teknik penyegelan jiwa yang diberikan Du Tian padanya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah harta nomor 1 dari sekte pemurnian jiwa. Bahkan di seluruh planet, harta ini bisa dianggap sebagai salah satu harta karun teratas. Harta ini seperti kereta perang dan pedang surgawi. Itu membutuhkan metode uniknya sendiri yang diwarisi dari generasi sebelumnya untuk dikendalikan. Metode untuk mengendalikan bendera jiwa ini adalah metode penyegelan jiwa. Sampai sekarang, termasuk Wang Lin, hanya 2 orang yang tahu teknik penyegelan jiwa. Ini berbeda dengan kereta perang. Meskipun dia memiliki teknik untuk mengendalikannya, Wang Lin terlalu lemah untuk menggunakannya dengan benar, jadi kekuatannya tidak sekuat yang seharusnya. Namun, bendera jiwa ini tidak sama. Meskipun ada persyaratan tingkat kultivasi, itu tidak setinggi kereta perang. Dengan tubuh dan avatar aslinya yang menyatu, level kultivasi Wang Lin saat ini sudah cukup untuk menggunakan bendera ini. Teknik penyegelan jiwa yang diaktifkan di tubuhnya dan jiwa asalnya di dalam bendera jiwa tiba-tiba mulai bersinar. Semua fragmen jiwa yang menyerbu ke arahnya mengeluarkan jeritan menyakitkan. Di antara fragmen jiwa itu ada 12 jiwa ungu dan emas yang terbang dan mengelilingi Wang Lin. Jiwa-jiwa ini memberikan tekanan yang kuat. 12 fragmen jiwa ungu dan emas membungkuk ke arah Wang Lin. Bab 397 Klan Iblis Raksasa. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini berasal dari pengaktifan teknik penyegelan jiwa. 12 jiwa itu adalah 12 jiwa transformasi leluhur dari sekte pemurnian jiwa yang rela menyerahkan jiwa mereka untuk disegel dalam bendera jiwa.
Dengan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa di sana, kekuatan bendera jiwa ini sudah cukup untuk mengguncang langit. Selain 12 fragmen jiwa transformasi jiwa, ada lebih dari 100 fragmen jiwa formasi jiwa dan fragmen jiwa-jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya. Saat 12 fragmen jiwa transformasi jiwa membungkuk, semua fragmen jiwa lainnya di dalam bendera menjadi diam. Kekuatan jiwa keluar dari semua fragmen jiwa dalam bentuk gas hitam dan berkumpul di depan jiwa asal Wang Lin. Untaian gas hitam berkumpul dari segala arah. Bahkan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa berubah menjadi stan gas hitam. Semua gas hitam berkumpul untuk membentuk bendera setinggi 30 kaki di depan jiwa asal Wang Lin. Semua yang dilihat Wang Lin ada di dalam bendera jiwa. Bendera yang muncul di hadapannya adalah roh dari bendera jiwa. Jika dia bisa mengendalikan ini, dia benar-benar bisa mengendalikan bendera 1 miliar jiwa. Jiwa asal Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih bendera. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar dan kemudian jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Di puncak gunung pemurnian jiwa, Wang Lin membuka matanya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di hadapannya, tetapi dia bisa merasakan bendera ungu dan emas di dalam dirinya sedang disempurnakan oleh jiwa asalnya. Leluhur klan iblis raksasa, ini akan menjadi malapetaka yang sulit kau hindari. Mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang dari sekte pemurnian jiwa. Setelah Wang Lin pergi, sebuah desahan datang dari cincin darah tempat Dutian melakukan kultivasi pintunya. Wang Lin dengan cepat muncul di arai transfer kuno, membukanya, dan menghilang dari pilu. Klan iblis raksasa. Wilayah klan iblis raksasa sangat besar. Ketika mereka pindah dari planet lain, mereka membuat kesepakatan dengan orang yang pada saat itu adalah Suzaku dan diberi tanah ini untuk berkembang. Di klan iblis raksasa, ada 12 istana iblis raksasa. Semua 12 istana tampak sama dan sangat besar. Sejak 2 tahun lalu, ketika leluhur kehilangan tubuhnya dan memiliki yang lain, keberadaannya tidak diketahui. Lagi pula, salah satu yang terlemah selama penguasaan bola. Inilah mengapa leluhur mengubah lokasi budidaya pintu tertutupnya 3 kali. Pada hari ini, Chi Hu duduk di dalam istana ketiga dengan sepotong batu giok di tangannya. Wajahnya pucat dan penuh kebingungan. Cheng Niu membunuh Li Yuan Feng Sui Yue. Dengan pemahaman saya tentang dia, saya pikir target berikutnya adalah leluhur. Jika dia datang, itu artinya dia yakin apa yang harus saya lakukan. Meskipun leluhurnya salah, dia adalah harapan dari klan iblis raksasa. Semua yang dia lakukan adalah untuk masa depan klan iblis raksasa. Petik 2. Tapi Cheng Niu menganggapku teman sejati, Chi Hu menggelengkan kepalanya dengan getir. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Wang Lin muncul di tepi klan iblis raksasa. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki klan iblis raksasa. Sebagai gantinya, dia membuat gua di perbatasan dan mulai menggunakan berbagai bahan di tasnya untuk membangun formasi. Satu-satunya tujuan dari formasi ini adalah untuk bertindak sebagai suar. Inilah yang Wang Lin pikirkan untuk berurusan dengan kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Bahkan jika dia diteleportasi keluar angkasa, dia bisa menggunakan formasi ini sebagai suar untuk kembali dan tidak tersesat di luar angkasa. Ini seperti mengikatkan dirinya dengan seutas tali, jadi meskipun dia diteleportasi, dia tidak akan diteleportasi terlalu jauh dan akan bisa menemukan jalan kembali. Ini adalah formasi dari batu giok yang ditinggalkan Dutian. Wang Lin mempelajarinya dan menambahkan beberapa perubahan padanya, membuatnya semakin rumit. Dia menghabiskan 3 bulan untuk sepenuhnya mengatur formasi ini dan bahkan menempatkan giok langit sebagai sumber energinya. Kemudian dia menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area untuk melindunginya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah klan iblis raksasa. Matanya menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pusat klan iblis raksasa. Dia menyebarkan akal ilahi dan segera menutupi sebagian besar negara. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah sekarang. Pesan Wang Lin menyebar melalui akal ilahi dan segera didengar oleh anggota klan-klan iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari anggota klan ini sedang berkultivasi atau menabung, tetapi saat mereka mendengar ini, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Wang Lin. Chi Hu menghela nafas dan menghilang dari istana. Setelah Wang Lin mengirimkan pesan itu, dia dengan tenang berdiri di sana.
Hampir dalam sekejap mata, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan berhenti 1.000 kaki darinya. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua menatap Wang Lin dengan ekspresi suram. Selain orang-orang itu, ada banyak lagi yang terbang di atas. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis dan semua anggota klan lainnya memberi jalan untuknya. Orang tua itu berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Siapa kamu?" Pandangan Wang Lin seperti kilat saat dia menatap orang tua itu dan berkata, "Cheng Niu." Saat kedua kata itu keluar, lingkungan segera menjadi sunyi. Hampir semua mata anggota klan iblis raksasa dipenuhi ketakutan. Cheng Niu, dialah yang menang melawan Red Butterfly. Dia adalah Cheng Niu yang membunuh Li Yuanfeng, menyebabkan Sue Yue menjadi negara budidaya peringkat 3, dan menyegel semua pembudidaya formasi jiwa Sue Yue. Kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap transformasi jiwa atau tidak mungkin dia bisa membunuh Li Yuanfeng. Bahkan lelaki tua yang telah berbicara itu menarik napas dalam-dalam. Ia memandang Cheng Niu dan perlahan bertanya, "Rekan kultivator Cheng Niu, apa yang kamu cari untuk nenek moyang klan saya?" Mata Wang Lin dingin saat dia berkata, "Bunuh." Ekspresi pria tua itu jelek. Dia tertawa marah saat menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, "Aku dengar kamu sombong. Sekarang setelah saya bertemu Anda, saya dapat melihat bahwa Anda memang demikian. Cheng Niu, klan iblis raksasa saya bukanlah Sue Yue. Bagaimana kami bisa membiarkanmu membunuh sesukamu? Hari ini, bahkan tanpa perlu leluhur untuk keluar, klan iblis raksasa saya akan membunuhmu." Dengan itu, lelaki tua itu menamparkan tas pegangannya dan sebuah token hitam muncul. Dia mengangkat token hitam itu dan berteriak, "Saya menggunakan status saya sebagai tetua klan iblis raksasa untuk memerintahkan semua anggota klan menggunakan segalanya untuk membunuh Cheng Niu." Saat dia mengatakannya, token berubah menjadi debu dan kekuatan misterius dengan cepat menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Setiap anggota klan merasakan pesan dari kekuatan misterius. Saat lelaki tua itu memberikan perintah, 100 lebih anggota klan di sekitar Wang Lin semuanya mengaum dan tubuh mereka tumbuh beberapa kali lebih besar. Dalam sekejap mata, mereka semua telah berubah menjadi raksasa setinggi puluhan kaki. Mereka semua menyentuh dahi mereka dan kapak perang muncul di tangan mereka. Aura yang mereka pancarkan benar-benar menghancurkan surga. Membunuh. Orang tua itu meraung saat suara berderak datang dari seluruh tubuhnya. Dia menjadi raksasa setinggi 100 kaki dan mengayunkan kapak yang ditutupi oleh cahaya ungu pada Wang Lin. Membunuh. Anggota klan di sekitarnya semua meraung saat mereka menyerang Wang Lin. Raungan mereka bergabung menjadi gelombang suara yang juga bergabung dengan muatan itu. Klan iblis raksasa sangat berbeda dari klan lain. Begitu musuh diidentifikasi oleh seorang tetua, mereka tidak akan pernah bertarung sendiri tetapi menyerang dalam kelompok. Mereka juga tidak akan mencoba berbicara lagi. Membunuh adalah satu-satunya kata yang mereka ucapkan. Seorang kultivator biasa akan ketakutan setengah mati oleh raksasa ini yang menyerang mereka. Bahkan jika ekspresi mereka tetap tenang, hati mereka akan tetap bergetar. Suara ini mengandung niat membunuh yang mengguncang surga seperti binatang buas, tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, ini masih belum cukup. Niat membunuh Wang Lin sangat menakutkan. Dia telah menjalani hampir seluruh hidupnya dengan membunuh dan ini terutama berlaku untuk tubuh aslinya. Avatarnya telah menyatu dengan tubuh aslinya, jadi semua niat membunuh dari tubuh aslinya ada di sini. Mata Wang Lin menjadi dingin karena semua niat membunuh di tubuhnya meledak. Katakan padaku di mana leluhur klan iblis raksasa bersembunyi, atau mati. Selain Cihu, Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap klan iblis raksasa lainnya. Karena dia tidak dapat menemukan di mana leluhur klan iblis raksasa berada ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia menjadi tidak sabar. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak melihat anggota klan iblis raksasa yang menyerangnya tetapi malah mengaktifkan domainnya. Langit di atas klan iblis raksasa menjadi gelap. Kekuatan misterius mengelilingi langit dan bumi. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit bersama dengan sosok dewa kuno. Dewa kuno di langit memegang gulungan hidup dan mati. Pada saat ini adalah satu-satunya benda di langit. Mata Wang Lin dingin saat dia mengungkapkan ekspresi kejam dan dengan tenang berkata, "Segel."
Untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari gulungan dan mendarat di tubuh anggota klan iblis raksasa yang sedang menyerang Wang Lin. Ekspresi pria tua itu sangat berubah. Dia mengatupkan gigi dan tidak mundur saat dia mengayunkan kapak. Wang Lin melirik pria tua itu dan dengan lembut berkata, "Enyahlah." Hanya dengan kekuatan satu kata, tubuh lelaki tua itu bergetar dan jiwa asalnya menjadi tidak stabil. Namun, dia meraung dan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk memulihkan dan terus mengayunkan kapak. Terkejut, Wang Lin dengan cepat melontarkan pukulan. Bang! Orang tua itu batuk darah dan terlempar ke belakang beberapa kaki sebelum bertabrakan dengan anggota klan lain. Anggota itu juga batuk darah dan bersama-sama mereka terlempar ke belakang lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, dua helai gas abu-abu mengejar mereka berdua dan memasuki tubuh mereka. Cheng Niu, hentikan. Pada saat ini, suara yang dipenuhi rasa sakit datang dari kejauhan. Wang Lin mengangkat kepalanya dan rasa dingin di wajahnya berkurang. Cihu. Bab 398 Pilihan Cihu. Sosok Cihu bergerak seperti kilat dan tiba segera setelah dia mendengar kata-kata itu. Dia melihat anggota klan sekitarnya yang masing-masing memiliki tanda terang dan gelap di dahi mereka. Cihu hanya bisa mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang sangat redup. Jelas bahwa budidaya mereka sudah disegel. Lebih dari 100 anggota klan ini semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat jelek dengan keterkejutan yang bercampur. Meskipun mereka telah mendengar hal ini, mengalaminya sendiri membuat mereka merasa sangat pahit. Cihu memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks dan dengan keras bertanya, "Cheng Niu, apakah kamu menganggapku, Cihu, temanmu?" Wang Lin memandang Cihu dan mengangguk. "Aku tidak punya banyak teman dalam hidupku, tapi kamu, Cihu, bisa dianggap satu." Cihu menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, "Cheng Niu, jika kamu menganggap aku, Cihu, temanmu, maka segera tinggalkan klan iblis raksasa." Wang Lin sedikit merenung. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Cihu, apakah kamu tahu mengapa aku belum membunuh satu orang pun di klan iblis raksasa? Jika bukan karena Anda, saya tidak akan membiarkan mereka." Petik 2. Saat keduanya berbicara, bahkan lebih banyak anggota klan iblis raksasa datang dan mengepung mereka. Mereka menciptakan aura penindasan yang perlahan mendekat. Hati Cihu terasa pahit. Dia mengungkapkan ekspresi tegang dan berkata, "Cheng Niu, kamu." Wang Lin menatap Cihu dan mendesah lembut. "Cihu, beritahu aku di mana leluhur klan iblis raksasa dan aku akan pergi mencarinya. Adapun anggota klan iblis raksasa lainnya, saya tidak akan menyakiti mereka." Sangat berani. Kegilaan. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya datang dari anggota klan iblis raksasa di sekitarnya, lalu tiga pria tua yang mengenakan ungu dan dengan kapak berkedip di dahi mereka berjalan keluar. Ketika mereka bertiga muncul, tekanan spiritual yang kuat datang bersama mereka. Wang Lin melirik mereka. Ketiganya berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Mereka juga memiliki jejak energi spiritual surgawi di dalamnya. Mereka jelas berada di tepi menerobos ke tahap transformasi jiwa. Salah satu tetua berjubah ungu dengan murung berkata, "Cheng Niu, aku adalah ketua dari klan iblis raksasa. Aku menantangmu untuk berduel." Petik 2. Mata Wang Lin dingin. Dia memandang yang lebih tua dan berkata, "Kamu tidak layak." Dengan itu, dia kembali ke Cihu untuk menjawabnya. Wajah lelaki tua itu berubah dari hijau menjadi merah saat dia menatap Wang Lin. Setelah tertawa, matanya menjadi dingin dan dia melangkah maju. Kapak raksasa muncul di tangannya dan dia menyerbu ke arah Wang Lin dengan raungan. Anggota klan iblis raksasa jarang menggunakan mantra atau teknik apapun. Mereka kebanyakan menggunakan tubuh mereka yang kuat untuk menyerang. Wang Lin melirik pria tua itu. Dia membentuk kepalan tangan dengan tangan kanannya dan melakukan pukulan. Ledakan. Dengan ledakan keras, lelaki tua itu dipaksa mundur beberapa kaki dan wajahnya memucat saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi tetua berjubah ungu lainnya sangat berubah saat mereka diam-diam mengutuk. Wang Lin bahkan tidak bergerak. Dia memandang orang tua itu dan berkata, "Kamu masih tidak layak." Cihu dengan getir berkata, "Saya tidak tahu di mana leluhur itu." "Cheng Niu, pertahankan tanganmu. Klan iblis raksasa saya bukanlah musuhmu." Petik 2. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia melihat ke langit dan kemudian menunjuk Cihu.
Cihu, beritahu leluhurmu untuk mengembalikan pedang terbangku dan aku akan segera pergi. Cihu diam-diam menghela nafas. Dia memandang Wang Lin saat dia berjuang untuk membuat pilihan di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia dengan sedih berkata, tidak ada yang tahu di mana leluhur berada, tapi begitu kita membuka formasi jalan surga, kita bisa menghubungi leluhur. Cheng Niu, setelah kamu memiliki pedang surgawi, kamu harus segera pergi. Petik 2. Wang Lin menatap Cihu dan perlahan mengangguk. Ketiga tetua berjubah ungu tetap diam. Mereka adalah tiga anggota klan terkuat selain dari leluhur. Jika mereka tidak bisa melawan Wang Lin, tidak perlu membicarakan anggota klan lainnya. Apalagi setelah mereka melihat lebih dari 100 anggota klan disegel, hati mereka langsung menjadi gelap. Cihu berbalik untuk melihat tiga tetua dengan ekspresi kompleks di matanya dan berkata, tiga tetua, tolong buka formasi jalan surga klan iblis raksasa. Saya memesannya sebagai Master Sekte Junior. Petik 2. Ketiga tetua berjubah ungu saling memandang dan dengan cepat mengangguk. Tanpa ragu-ragu, mereka menamparkan dahi mereka dan kapak ungu muncul di masing-masing tangan mereka. Buka istana iblis raksasa barat. Salah satu tetua berteriak. Dia melemparkan kapak di tangannya ke udara dan menembakkan sinar energi spiritual. Tanah klan iblis raksasa tiba-tiba mulai bergetar dan pilar cahaya hitam yang menembus langit muncul di bagian barat klan iblis raksasa. Gelombang energi spiritual yang kuat mulai menyebar darinya. Di saat yang sama, pilar cahaya hitam muncul di timur. Ini belum berakhir. Setelah dua pilar cahaya hitam muncul, pilar ketiga segera menyusul. Tanah semakin berguncang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Riak energi spiritual menyebar dari masing-masing dari tiga pilar. Buka istana iblis raksasa selatan. Buka istana iblis raksasa utara. Dua tetua berjubah ungu lainnya berteriak hampir bersamaan dengan yang pertama dan melemparkan kapak mereka ke udara juga. Bagian utara dan selatan tiba-tiba mulai bergemuruh saat total 6 pilar hitam muncul. Pada saat ini, suara misterius mulai bergema ke segala arah. Cihu menatap Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan berkata, buka istana iblis raksasa timur. Saat dia mengatakan itu, gemuruh bisa terdengar dari timur dan tiga pilar hitam muncul. Jika seseorang melihat dari atas, seluruh klan iblis raksasa benar-benar tertutup oleh cahaya hitam dari 12 pilar. Dengan tiga pilar di setiap arah, itu tampak seperti penjara surgawi. Pada saat ini, saat 12 pilar naik ke langit, semua anggota klan di sekitar Wang Lin duduk bersila dan mulai bergumam. Suara mereka menyatu dengan cara yang sangat aneh dan seperti kutukan tak berujung, itu mulai menyebar. Pada saat ini, anggota klan setan raksasa yang belum datang, apakah mereka berada di tahap ki kondensasi atau tahap formasi jiwa, semua berhenti dan mulai menggemakan lagu aneh ini. Lagu itu sepertinya satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. 12 pilar hitam memancarkan cahaya hitam, dan sebagai reaksi terhadap lagu aneh ini, cahaya hitam menjadi lebih kuat. Wang Lin mengungkapkan sedikit kesedihan di matanya. Dia melihat perjuangan di mata Cihu. Namun, dia memiliki sedikit hubungan dengan siapapun dan benar-benar menganggap Cihu sebagai temannya. Dalam radius 5.000 km, hanya dia dan Cihu yang berdiri. Semua orang duduk bersila sambil menyanyikan lagu aneh itu. Cihu memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks dan dengan getir berkata, Cheng Niu, aku mengecewakanmu. Namun, leluhur adalah harapan klan iblis raksasa saya, dan sebagai Master Sekte Junior, ini adalah tugasku, bahkan dengan tubuh leluhur, dia tidak dapat menahan 8 pukulan dari formasi Heaven Passage. Tubuhmu tidak sekuat tubuh anggota klan iblis raksasa, jadi tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Lagu aneh yang mengelilingi seluruh klan iblis raksasa tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih intens. 12 pilar hitam tiba-tiba bergetar dan mulai bergerak sangat cepat menuju Wang Lin, yang berada di tengah. Wang Lin menghela nafas. Dia memandang Cihu dan dengan lembut berkata, Cihu, untuk apa yang terjadi di alam surgawi, kamu berhutang padaku, dan dari 2 tahun lalu, aku berhutang padamu. Pertimbangkan dua hal bahkan. Petik 2. Mata Cihu menjadi gelap. Bahkan, itu memang benar, kita seimbang. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat 12 pilar hitam yang datang dari segala arah dan tertawa. Cihu, apakah kamu benar-benar berpikir formasi Heaven Passage ini dapat membunuhku? Istirahatlah untukku. Petik 2.
Mata Wang Lin berbinar. Dia tiba-tiba muncul di depan salah satu pilar hitam dan melayangkan pukulan. Ledakan. Pilar hitam tiba-tiba hancur, menciptakan kekuatan yang kuat. Tubuh Wang Lin didorong mundur beberapa kaki dan tangan kanannya mulai berdarah. Pilar pertama. Mata Wang Lin berbinar. Selama pertarungan dengan Li Yuanfeng, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh tubuh Dewa Kuno Bintang 3. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat bertempur. Dia menjilat darah dari tangan kanannya dan menyerbu ke pilar berikutnya. Dengan keras, pilar kedua tiba-tiba runtuh. Wang Lin tertawa dan berkata, "Pilar kedua." Sosoknya bergerak sekali lagi dan muncul di samping pilar lain. Langit saat ini dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya karena pilar hitam. Itu mencapai batasnya sebelum hancur. Ledakan, 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 ledakan. Wang Lin mulai tertawa seperti orang gila. Dia pindah lagi dan menghancurkan pilar lain. Setiap kali dia menghancurkan pilar, tinjunya akan berdarah dan dia akan menjilat darah. Wang Lin saat ini sangat galak. Saat dia tertawa, dia berteriak, "Pilar ke-8." Pakaiannya berkeping-keping, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang kencang dipenuhi dengan retakan kecil. 3 bintang di dahinya berputar dengan cepat, tidak memungkinkan siapapun untuk melihat dengan tepat apa yang ada di sana. Lagu dari klan iblis raksasa menjadi lebih keras dan aneh. Tubuh mereka tidak lagi bergerak tetapi melambai maju mundur dalam pola. Chi Hu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di klan iblis raksasa, tidak ada seorang pun kecuali leluhur yang bisa menahan 8 pilar, dan itu adalah batas leluhur. Tentu saja, ini adalah saat dia hanya menggunakan tubuhnya. Jika leluhur menggunakan mantra, dia bisa menahan semua 12 pilar tetapi akan terluka. Wang Lin meraung dan bergerak seperti kilat saat dia mengeluarkan lebih banyak pukulan. Dia menghancurkan 3 pilar berturut-turut. Wang Lin saat ini seperti dewa iblis primitif. Pilar terakhir. Chi Hu, perhatikan baik-baik. Saat suara Wang Lin bergema di langit, pilar terakhir tiba. Kali ini Wang Lin tidak memukul, tetapi dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 100 kaki. Ledakan. Pilar hitam itu menghantam dada Wang Lin dan hancur. Wang Lin dipaksa mundur 3 langkah, tapi dia tidak terluka sama sekali. Dia meraung dan formasi Heaven Passage hancur. Ini adalah tampilan nyata dari kekuatan puncak Dewa Kuno Bintang 3. Chi Hu, semuanya bahkan di antara kita. Klan Iblis Raksasa, segel. Jari raksasa Wang Lin menunjuk ke langit dan untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memasuki tubuh semua anggota klan iblis raksasa. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada jiwa baru lahir atau di atas para pembudidaya. Jika ada yang ingin menerobos tahap formasi inti, mereka harus mendapat persetujuan saya. Ini adalah hukumanmu. Mata Wang Lin dingin. Pada saat ini, kata-katanya seperti hukum langit yang akan menentukan nasib klan iblis raksasa. Perpaduan avatar dan tubuh asli, perpaduan dari pembudidaya formasi jiwa tahap akhir dan Dewa Kuno Bintang 3. Mereka menciptakan Wang Lin yang sangat kuat. Kecuali seorang kultivator transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi, tidak ada seorang pun di planet ini yang memiliki tubuh yang dapat menandingi kekuatan tubuhnya. Ini adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno Bintang 3. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya seperti sebelumnya, itu hanya akan mengundang masalah dari lebih banyak orang. Dia mungkin juga menggunakan membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa sebagai contoh untuk menunjukkan kepada seluruh planet dan terutama Zuxi bahwa dia bukan bidak. Setelah pergi ke negara Suzaku, Wang Lin merasakan perasaan tertekan menyelimutinya. Ini disebabkan oleh negara Suzaku dan Gunung Suzaku. Penampilan Liu Mei seperti sudut kabut yang diangkat, memungkinkan Wang Lin untuk memastikan bahwa dia terjebak dalam konspirasi. Dengan kepribadian Wang Lin, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mendorongnya? Inilah mengapa dia tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin menjadi pion. Bahkan jika dia adalah bidak, dia akan menjadi bidak yang ditutupi duri, menyebabkan siapapun yang menyentuhnya berdarah. Bahkan jika masalah dia sebagai Dewa Kuno terungkap, dia punya jalan keluar. Dewa Kuno telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan legenda dari zaman kuno. Bahkan jika Zuxi melihat Wang Lin, dia bahkan tidak bisa memastikan apakah Wang Lin benar-benar Dewa Kuno. Lagi pula, ada orang yang berfokus pada pemurnian tubuh mereka.
Klan iblis raksasa adalah sekelompok besar orang-orang ini. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Dia tidak berencana tinggal lama di Suzaku. Dia berencana untuk pergi ke planet Tian Yun setelah dia mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah sekarang. Wang Lin melayang di udara saat dia berteriak. Suaranya menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Chi Hu tersenyum masam saat tubuhnya merosot dan jatuh. Wang Lin tidak membunuhnya, tetapi sebagai orang yang mengendalikan formasi, dia menderita serangan balasan dan menderita luka berat saat dihancurkan. Suara Wang Lin menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Saat ini, tidak ada yang berani berdiri dan menahan teriakan ini. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melawan adalah leluhur klan iblis raksasa yang tetap tersembunyi. Pada saat ini, di asrama klan iblis raksasa, seorang wanita mengenakan ungu berdiri di sana, melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat cantik. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, Wang Lin, sepertinya bahkan Tuan meremehkanmu. Bab 399 Nenek Moyang muncul. Suara Wang Lin bergema di dalam klan iblis raksasa. Di bagian utara klan iblis raksasa, 500 km di bawah tanah, ada gua emas dengan satu orang duduk di dalamnya. Orang ini sedang duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi. Dia terlihat sangat tampan. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seakan mampu menembus dinding gua dan melihat keluar. Tak lama kemudian, matanya menjadi dingin dan dia bergumam, Wang Lin Junior, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sedikit lebih lama. Setelah saya menyelesaikan kepemilikan saya akan membunuh Anda. Bahkan jika Anda menyegel anggota klan iblis raksasa, saya hanya bisa membuka segel mereka. Petik 2. Dengan itu, dia menutup matanya lagi dan mulai berkultivasi. Tepat pada saat ini, tas pegangannya mulai bersinar hitam. Dia mengerutkan kening saat dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi yang dia curi dari Wang Lin terbang keluar. Gas hitam keluar dari pedang surgawi dan berwujud Suli Guo. Mata Suli Guo memerah dan ekspresinya dipenuhi dengan kebencian. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, Guru, saya bisa merasakan iblis itu ada di sini. Guru, saya bersumpah untuk membalas dendam pada orang ini. Biarkan aku keluar dan melawan dia. Petik 2. Nenek moyang klan iblis raksasa memandang Suli Guo. Selama 2 tahun terakhir, dia banyak berinteraksi dengan Suli Guo. Dia merasa bahwa roh pedang dengan kecerdasan sangat luar biasa dan dia sangat menyukai roh pedang ini. Kamu ingin membunuhnya, tapi kamu harus menunggu sampai aku menyelesaikan kepemilikanku. Suli Guo segera mengubah ekspresinya menjadi satu di mana dia mencoba untuk menyenangkan leluhur klan iblis raksasa. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, Guru benar-benar peduli pada saya. Kamu jauh lebih baik dari iblis itu, Wang Lin. Saya akan selamanya setia kepada Tuan. Namun, Tuan, ketika Anda membunuh Wang Lin, dapatkah Anda membiarkan saya memberikan pukulan terakhir? Petik 2. Leluhur klan iblis raksasa tertawa dan berkata, bagaimana Wang Lin memperlakukanmu hingga membuatmu begitu membencinya? Suli Guo mengatupkan giginya dan berkata, Guru, Anda tidak tahu betapa saya membenci Wang Lin itu. Tidak hanya dia memaksa saya untuk bekerja, tetapi dia akan memanggil saya hanya untuk memukul dan mengutuk saya. Itu tidak terlalu penting, tetapi yang lebih penting adalah dia tidak pernah memberi saya manfaat apapun, tidak seperti Tuan, yang memberi saya batu roh untuk diserap. Guru, ketika kita membunuh Wang Lin itu, bagaimana kalau Anda menghadiahkan saya dengan beberapa wanita? Bagaimana kalau memanggil adik peri? Aku sudah lama tidak melihatnya dan aku sangat merindukannya. Petik 2. Nenek moyang klan iblis raksasa sedikit tersenyum dan berkata, ini mudah. Begitu kita membunuh Wang Lin, aku akan memanggil jiwa Feng Luan dan membiarkanmu bertemu dengannya. Sekarang orang tua ini perlu berkultivasi dengan pintu tertutup, jadi kembalilah ke dalam. Dengan itu, dia mengulurkan tangan. Meskipun Suli Guo memiliki senyum di wajahnya, dia mengutuk dalam hatinya. Dia kembali ke pedang surgawi dan dimasukkan kembali ke dalam tas. Roh pedang ini dipenuhi dengan keserakahan manusia. Memang sangat misterius, tapi ini juga membuatnya mudah dikendalikan. Saya bisa memberinya batu roh dan kultivator wanita, jadi saya tidak percaya dia akan mengkhianati saya. Juga, roh pedang ini tampaknya terobsesi dengan jiwa Feng Luan.
Dengan dia di tanganku, dia tidak akan bisa melarikan diri dari aku. Nenek moyang klan iblis raksasa mencibir saat dia menutup matanya untuk berkultivasi sekali lagi. Jiwa Feng Luan adalah jiwa dari harta karun yang secara tidak sengaja dia peroleh suatu hari. Jiwa ini sangat indah dan penuh dengan nafsu. Ketika dia bertemu untuk pertama kalinya, dia hampir terpesona olehnya karena tingkat kultivasinya yang rendah saat itu. Beruntung jiwa ini rusak, sehingga ia bisa lolos dari musibah itu, dan hingga hari ini, ia masih ditakuti. Setelah mendapatkan pedang surgawi, dia menemukan bahwa Suli Guo sangat misterius dan untuk mengendalikan roh pedang sepenuhnya, dia memanggil jiwa Feng Luan. Seperti yang diharapkannya, Suli Guo melompat ke jiwa seperti serigala lapar dan benar-benar terpikat olehnya. Wang Lin menunggu di langit di atas klan iblis raksasa untuk sementara waktu. Setelah melihat leluhur klan iblis raksasa tidak muncul, ekspresinya menjadi gelap. Klan iblis raksasa sangat besar dan berisi banyak gunung. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, akan sangat sulit menemukannya. Wang Lin melihat ke arah timur dan melihat gunung tertinggi di klan iblis raksasa. Untuk beberapa alasan, dia merasakan kekuatan misterius datang dari gunung itu. Tepat ketika dia akan memeriksanya, matanya tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke arah utara dan tersenyum tipis. Suli Guo. Sosok Wang Lin menghilang dan dia menyerbu ke utara. Dia terbang dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3, jadi dia bergerak secepat kilat. Dengan hanya beberapa teleportasi, dia tiba di bagian utara klan iblis raksasa. Dilihat dari atas, itu adalah dataran berumput. Mata Wang Lin tajam. Saat dia menyebarkan akal ilahi, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sekitar 500 km di bawah tanah, ada penghalang tipis yang dengan lembut akan mengarahkan indera keilahiannya ketika itu melewatinya. Jika dia tidak terlalu dekat, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Lin meraung, membentuk kepalan tangan, dan menabrak tanah. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema dan retakan muncul di bumi. Retakan ini menyebar ke segala arah dan juga dengan cepat menyebar jauh di bawah tanah. Gelombang suara berderak datang dari bawah tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mereda. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia berteriak lagi dan meninju tanah. Gelombang kejut yang hebat dengan cepat menyebar di bawah tanah. Suara bumi yang hancur seperti auman naga. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah, sekarang. Wang Lin berteriak, dan kemudian dia melayangkan pukulan lagi. Ledakan. Dengan pukulan ini, dataran segera runtuh, menciptakan lubang besar, dan kemudian sosok hijau tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Cheng Niu. Orang ini setengah baya, tetapi matanya menunjukkan usia yang tidak cocok untuk penampilannya. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, awalnya aku belum ingin berurusan denganmu, tapi sejak kamu datang, jelas kamu sedang mencari kematian. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, mendekati Wang Lin seperti kilat, dan melakukan pukulan. Wang Lin tertawa. Dia tidak mundur tetapi malah melontarkan pukulan untuk memenuhi pukulan leluhur klan iblis raksasa. Ledakan. Gelombang kejut meniup kembali semua batu dan pasir di sekitarnya. Nenek moyang klan iblis raksasa terlempar ke belakang puluhan kaki dan retakan muncul di tulang tangan kanannya. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Tubuh Wang Lin hanya mundur beberapa langkah dan lengannya sedikit gemetar. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya dan mencoba untuk menghancurkannya, tapi itu dengan cepat dibubarkan oleh jiwa asalnya. Teknik pemurnian tubuh klan iblis raksasa memang misterius. Wang Lin menyerbu ke arah leluhur klan iblis raksasa sekali lagi. Nenek moyang klan iblis raksasa mengutuk dalam hatinya. Kepemilikannya tidak lengkap, jadi dia hanya bisa menggunakan 80% dari kekuatannya. Tetapi bahkan pada 80%, kekuatan tubuhnya cukup menakutkan sehingga dia bahkan tidak takut pada harta karun tertentu. Tapi barusan, ketika dia menukar pukulan itu dengan Wang Lin, tulang terkeras di tubuhnya telah retak. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apa metode kultivasi Anda? Leluhur klan iblis raksasa dengan cepat mundur dengan ekspresi suram. Namun, Wang Lin terlalu cepat. Dia sudah tiba di hadapannya dengan pukulan lain. Pukulan ini menciptakan tekanan yang menguncinya di tempatnya. Garis tipis muncul entah dari mana dan berusaha membungkusnya. Mata leluhur klan iblis raksasa berbinar. Saat tubuhnya bergerak, itu berderit karena tekanan dan garis tipis. Dia melompat ke udara dan menggunakan tendangan untuk menahan pukulan Wang Lin. Bang!
Suara menghancurkan bumi lainnya bergema di seluruh klan iblis raksasa. Wajah leluhur klan iblis raksasa memerah. Dia menggunakan kekuatan tumbukan untuk mundur dengan cepat. Wang Lin merasakan sakit di tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Leluhur klan iblis raksasa ini belum menyelesaikan kepemilikannya, namun tubuhnya hampir setara dengan Dewa Kuno Bintang 3. Jika dia bisa menyelesaikan kepemilikannya, tubuhnya hampir tidak lebih lemah dari Dewa Kuno Bintang 3. Wajah leluhur klan iblis raksasa benar-benar suram. Ketika dia melihat Wang Lin menghancurkan 12 pilar, dia memutuskan untuk tidak muncul. Namun, sekarang Wang Lin telah menemukannya, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Wang Lin memelototi leluhur klan iblis raksasa dan menyerbu sekali lagi. Nenek moyang klan iblis raksasa meraung saat tubuhnya tumbuh dan menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan energi spiritual surgawi dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jumlah energi spiritual surgawi yang bisa digunakan Li Yuanfeng tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap awal transformasi jiwa sendiri. Orang tua ini tidak ingin menggunakan energi spiritual surgawi karena akan merusak kepemilikan saya. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu dengan itu. Sekarang Anda telah memaksa saya untuk menggunakan energi spiritual celestial, Anda hanya meminta kematian. Nenek moyang klan iblis raksasa berteriak, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Seperti matahari, cahayanya menyilaukan. Saat tubuhnya bergerak, langit hancur, menciptakan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang angin yang merusak keluar dari celah dan menutupi daerah sekitarnya. Dia melontarkan pukulan yang diisi dengan cahaya keemasan. Pukulan ini diisi dengan energi spiritual surgawi. Itu adalah kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa tahap awal. Pembudidaya normal akan menanamkan energi spiritual surgawi ke dalam mantra dan teknik mereka, tetapi untuk anggota klan iblis raksasa, tidak ada yang lebih baik dari tubuh mereka, jadi pukulan ini tidak hanya berisi energi spiritual surgawi, tetapi juga berisi kekuatan yang kuat dari tubuh raksasa. Anggota klan iblis. Kekuatan satu pukulan menyebabkan seluruh dataran utara klan iblis raksasa hancur dan runtuh menjadi bintik-bintik debu yang tak terhitung jumlahnya yang didorong jauh oleh tekanan. Wang Lin, terima kematianmu. Nenek moyang klan iblis raksasa juga merasa tidak berdaya. Sekarang dia telah menggunakan energi spiritual celestial, tubuh ini tidak dapat digunakan lagi dan dia harus mencari tubuh lain. Setelah tubuh dirusak oleh energi surgawi, dia tidak akan dapat menyatu dengan baik lagi. Hanya mungkin untuk menggunakannya jika tingkat kultivasinya berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya aneh. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasakan bahaya. Selain saat dia bertarung melawan utusan surga, ini adalah kedua kalinya Wang Lin merasakan bahaya ketika dia menyatu dengan tubuh aslinya. Tetapi pada saat ini, Wang Lin sama sekali tidak takut. Dia meraung saat 3 bintang di dahinya mulai berputar dengan cepat dan aura ungu menutupi tubuhnya. Di saat yang sama, sosok Dewa Kuno muncul di belakangnya sekali lagi. Bab 400 Suli Guo. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut melayangkan pukulan. Meskipun pukulannya lembut, itu menggerakkan sosok Dewa Kuno di belakangnya. Sosok itu juga mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan pada saat bersamaan. Tinju leluhur klan iblis raksasa dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan tangan Wang Lin. Ledakan, ledakan, ledakan. Wajah leluhur klan iblis raksasa menjadi pucat saat dia batuk seteguk darah dan tubuhnya melemah. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan pedang surgawi muncul. Ekspresinya galak saat dia berteriak, Wang Lin, terima kematianmu. Lalu dia melempar pedang surgawi dan menunjuknya. Tubuh Wang Lin terbang kembali seperti meteor dan terlempar jauh. Seluruh lengan kanannya terasa sakit dan mati rasa. Dia telah kehilangan semua perasaan di lengannya. Kombinasi tubuh leluhur klan iblis raksasa dan energi spiritual surgawi menimbulkan kerusakan padanya, menyebabkan tubuhnya berubah dari raksasa setinggi lebih dari 100 kaki ke ukuran normal, tetapi matanya masih berkilau. Saat pedang surgawi muncul, gas hitam keluar darinya, membentuk-bentuk Suli Guo. Wajah leluhur klan iblis raksasa terlihat galak saat dia berteriak, iris.
Saat dia mengucapkan kata itu, energi pedang yang kuat berkumpul di pedang surgawi dan turun ke atas Wang Lin. Su Liguo meraung dan berteriak, "Wang Lin, aku datang untuk membalas dendam." Nenek moyang klan iblis raksasa mengungkapkan senyuman dan tertawa. "Wang Lin, lihat orang tua ini menggunakan hartamu sendiri untuk membunuhmu." Wang Lin mengungkapkan senyum mengejek. Dia tidak menghindar tetapi menunjuk ke pedang surgawi. Pedang surgawi tiba-tiba berbalik dan menebas leluhur klan iblis raksasa seperti kilat. Leluhur klan iblis raksasa tercengang dan ekspresinya berubah. Energi pedang sudah ada padanya, jadi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa mundur sedikit. Energi pedang menebas ke bawah dan bersamaan dengan percikan darah, lengan kiri leluhur klan iblis raksasa dipotong bersih. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat dia dengan cepat mundur, meninggalkan jejak darah. Su Liguo, orang tua ini akan mengekstrak jiwamu dan memurnikanmu hidup-hidup di api yang. Petik 2. Kebencian dalam leluhur klan iblis raksasa bisa menghancurkan langit dan amarahnya bisa menelan tanah. Dia mengeluarkan raungan kemarahan saat dia dengan cepat mundur. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur karena dia belum menyelesaikan kepemilikannya dan harus menggunakan energi spiritual surgawi dalam pukulan itu. Kemudian Wang Lin menghadapinya dengan pukulan dengan kekuatan yang sama dengan miliknya, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Tapi dia menghitung bahwa Wang Lin akan terluka juga, jadi dia mengeluarkan pedang surgawi untuk membunuh Wang Lin. Namun, pada saat penting itu, Su Liguo mengkhianatinya, dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia kehilangan lengan. Su Liguo segera tertawa dan berteriak, "Bocah kecil, sekuat apapun kamu, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakek Su. Saya selamanya setia. Bagaimana aku bisa begitu mudah dikendalikan olehmu?" Petik 2. Setelah Su Liguo selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Tuan, bagaimana? Bagaimana itu? Apakah saya melakukannya dengan baik kali ini?" Petik 2. Wang Lin tersenyum tipis. Dia bergerak dan meraih pedang surgawi, lalu dia menyerang leluhur klan iblis raksasa dan berkata, "Kamu melakukannya dengan baik. Setelah kami membunuh orang ini, saya akan membawa Anda ke medan pertempuran asing dan membiarkan Anda menyerap jiwa-jiwa yang berkeliaran di sana untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda." Petik 2. Su Liguo segera menjadi sangat bahagia. Selama 2 tahun terakhir ini, dia memang tergoda. Bagaimanapun, leluhur klan iblis raksasa baik padanya. Namun, setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana Wang Lin memperlakukan jiwa yang mengembara dan nomor 2 dan nomor 3, hatinya menggigil dan dia segera menyerah untuk mengkhianati Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin ini berjalan di jalan yang berdarah. Setiap orang yang mengacau dengan Wang Lin telah terbunuh dan tidak ada yang selamat. Dia merasa bahwa leluhur klan iblis raksasa ini tidak akan berbeda, jadi dia harus memastikan dia memilih sisi yang benar atau akan ada bencana yang akan datang. Saat ini dia merasa sangat bangga dan berpikir, kakekmu masih yang terpintar. Sepertinya saya melakukan hal yang benar kali ini. Di masa depan, iblis ini pasti akan melihatku dalam cahaya baru. Petik 2. Berpikir tentang seberapa baik leluhur klan iblis raksasa telah memperlakukannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih dan berpikir, mengapa Tuan tidak bisa datang dalam beberapa tahun jadi aku bisa menikmatinya sedikit lagi. Sangat disayangkan. Terutama ketika dia memikirkan tentang peri adik perempuan itu, hatinya sakit dan dia berpikir, jangan khawatir, adik peri, aku pasti akan menyelamatkanmu dari lautan api. Alasan lain mengapa Su Liguo mengkhianati leluhur klan iblis raksasa tanpa ragu-ragu di samping ketakutannya yang melumpuhkan terhadap Wang Lin adalah jiwa Feng Luan. Ketika dia berinteraksi dengan jiwa itu, dia secara pribadi berjanji untuk menyelamatkannya dari tangan leluhur klan iblis raksasa. Berpikir tentang ini, dia dengan cepat berkata kepada Wang Lin, "Tuan, bahwa tas tua dari tulang klan iblis raksasa memiliki harta berbentuk roda di dalam tasnya yang memiliki jiwa tersegel di dalamnya. Setelah Anda membunuh sekantong tulang tua itu, Anda harus menyelamatkan jiwa itu." Petik 2. Wang Lin mengangguk. Dia bergerak seperti kilat dengan pedang surgawi di tangannya saat dia mengejar leluhur klan iblis raksasa. Nenek moyang klan iblis raksasa terus mengaum. Sebagian besar amarahnya berasal dari Su Liguo. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah memperlakukan Su Liguo dengan baik dan bahkan mengeluarkan jiwa nafsu yang tersegel, tetapi pada akhirnya, Su Liguo ini masih membelot. Su Liguo.
Orang tua ini pasti akan memurnikanmu hidup-hidup. Setelah leluhur klan iblis raksasa meneriakkan ini, dia mulai bergerak lebih cepat. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang surgawi tanpa ragu-ragu. Sinar energi pedang tiba-tiba keluar dari pedang surgawi. Nenek moyang klan iblis raksasa berhasil mengelak dan terus melarikan diri. Segera, dia tiba di tepi timur klan iblis raksasa. Ketika dia sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menamparkan tas pegangannya dan tongkat hitam muncul. Dia mengayunkan tongkat itu, menyebabkan api hitam muncul, lalu tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi obor. Wang Lin, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Tubuhmu akan digunakan untuk milikku berikutnya. Nenek moyang klan iblis raksasa berteriak, dan kemudian dia mengayunkan obor di tangannya. Dengan ledakan, sekitar 10.000 kaki tiba-tiba menjadi lautan api. Binatang api hitam. Saat dia berteriak, dia menusuk obor ke tanah. Kemudian dia mengaktifkan energi surgawi di tubuhnya dan mulai membuat segel, yang semuanya dilemparkan ke obor. Obor hitam dengan cepat mulai melepaskan cahaya iblis. Semua api di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak secara misterius menuju obor. Api berkumpul di atas obor untuk membentuk binatang setinggi lebih dari 100 kaki. Binatang buas ini memiliki kepala yang besar dan tubuhnya dipenuhi paku yang menyala-nyala. Jenis binatang itu tampak seperti beruang tapi sepertinya bukan beruang. Binatang api hitam ini meraung saat mata merahnya yang membara mengunci ke arah Wang Lin dan kemudian menyerang ke arahnya. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia mengayunkan pedang langit dan sinar energi pedang mengenai binatang api hitam. Binatang api hitam itu terlempar ke belakang dan sebuah luka muncul di dadanya. Namun, luka itu cepat sembuh. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera dan untaian gas pembatas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dia dengan lembut berkata, "Segel." Gas pembatas berubah menjadi banyak tombak, yang semuanya terbang ke atas binatang api hitam seperti hujan tombak. Setelah serangkaian poni, tombak itu mendarat di sekitar binatang api hitam dan benar-benar menjebaknya. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan berbisik, "Ledakan. Ledakan." Semua tombak meledak dalam satu ledakan keras, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Saat gelombang kejut mendekati Wang Lin, sebuah bendera jiwa berkibar. Ini bukan bendera jiwa 1 miliar jiwa tapi bendera 1000 jiwa yang telah diperbaiki Wang Lin sendiri. Namun, dengan Li Yuanfeng sebagai jiwa utama dari bendera jiwa ini, itu sudah menjadi sangat kuat. Dengan goyangan bendera, lebih dari 1000 fragmen jiwa terbang dengan fragmen jiwa Li Yuanfeng di depan. Fragmen jiwa ini sudah lama ingatannya dihapus oleh Wang Lin. Sekarang hanya jiwa utama yang menerima perintah dari pemilik bendera jiwa. Menghancurkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. 1000 lebih fragmen jiwa semuanya mengeluarkan ratapan hantu. Di bawah komando fragmen jiwa Li Yuanfeng, fragmen jiwa semuanya dibebankan ke arah binatang api hitam yang baru saja lolos dari gelombang kejut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin tidak percaya bahwa seorang kultivator transformasi jiwa hanya memiliki sejumlah kecil teknik ini. Nenek moyang klan iblis raksasa harus menyembunyikan kartu asnya. Juga, pasti ada alasan leluhur klan iblis raksasa untuk berhenti di sini. Nenek moyang klan iblis raksasa menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya membentuk segel dan kemudian cetakan raksasa muncul di hadapannya. Dengan raungan, dia mendorong cetakan raksasa itu ke langit. Cetakan dengan cepat berubah menjadi cetakan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat yang sama, leluhur klan iblis raksasa pindah. Dia berlutut di udara dan membungkuk ke langit. Kemudian dia berteriak, "Anggota klan generasi ke-67 klan iblis raksasa meminta untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh leluhur kami untuk menyelesaikan bencana bagi klan iblis raksasa saya." Saat dia selesai berbicara, langit segera menjadi gelap dan tanah mulai bergetar di seluruh klan iblis raksasa. Ada sebuah gunung di perbatasan timur klan iblis raksasa. Gunung ini sangat tinggi dan merupakan gunung tertinggi di negara ini. Dari kejauhan, sepertinya itu menembus ke langit. Pada saat ini, gunung terbelah menjadi dua dan kapak raksasa yang memancarkan cahaya merah terbang keluar. Nenek moyang klan iblis raksasa mengungkapkan ekspresi hormat yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan kapak raksasa terbang ke tangannya. Dalam sekejap, sinar petir merah datang dari kapak dan menutupi tubuh leluhur klan iblis raksasa.
Aura kuat yang tidak pernah terasa dari leluhur klan iblis raksasa tiba-tiba muncul. Wang Lin, saat klan iblis raksasa saya pertama kali pindah ke planet ini, leluhur pendiri kami menggunakan kapak ini untuk membobol makam abadi. Sementara di sana, dia membunuh dua Savage 9 daun untuk mendapatkan hak bagi klan iblis raksasa saya untuk tinggal di sini. Hari ini leluhur pendiri masih hilang, tetapi kapaknya masih ada di sini. Petik 2. Wang Lin melihat kapak merah di tangan leluhur klan iblis raksasa. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan tubuh yang dikuburkan di bawah mayat sekte di Zhao.